tersenyum lebar. Biasa. Siapa suruh kamu mencuri perhatiannya? Dia sama sekali tidak mengerti rangkaian aksi Wang Jili yang barusan. Jadi dia tidak memahami apa yang terjadi tadi. Tapi setelah mendengar penjelasanku, Camille juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini sangat lucu. Mungkin karena latar belakang yang berbeda. Camille tertawa tidak seperti Liu Ruyan yang selalu menjaga jarak. Setelah makan, aku membawa Camille ke bawah gedung asrama wanita. Camille bersiap untuk mengenal teman sekamarnya yang baru. Dan aku kembali ke kamar untuk bercanda dengan anak-anak. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Aku mengeluarkannya untuk melihat. Itu adalah foto yang dikirim oleh Camille. Xiao Hai dan ketiga temanku langsung mendengar bunyi ponselku. Mereka semua mendekat. Mereka berteriak meminta agar aku tidak egois. Aku langsung menempelkan layar ponsel ke wajah mereka. Ketiga orang itu melihat foto yang serius. Mereka semua terlihat kecewa. Tapi Xiao Hai yang jeli tetap menyadari poin pentingnya. Bukankah yang duduk di atas itu Liu Ruyan? Mendengar Xiao Hai berkata seperti itu, saya juga memastikan sekali lagi. Memang itu Liu Ruyan. Saat itu Camille mengirimkan pesan teks kepada saya. Itu juga membuktikan hal ini. Setelah mendengar terjemahan saya, Xiao Hai dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi penasaran. Wah, luar biasa. Mereka ternyata tinggal satu kamar. Sungguh dunia ini sempit. Jangan-jangan primadona kampus Liu nanti malam bakal berantem sama dia? Sang Tong dan Wu Nanan adalah anak buah Liu Ruyan. Tiga orang itu bersatu untuk mengganggu teman sekelas wanita asing. TSK. Saya dengar perempuan tidak kalah tangguh dibandingkan kita laki-laki. Meskipun apa yang dibayangkan Xiao Hai agak berlebihan. Tapi ada satu hal yang saya setujui. Yaitu Camille pasti akan diisolasi. Hari berikutnya, saya dan teman sekamar setelah sarapan datang ke kelas. Camille melihat saya datang. Dia tersenyum lebar dan melambai menyapa saya. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya tersenyum dan menjawab dengan santai. Tidurmu nyenyak semalam? Camille menghela napas. Tidurku sangat baik. Tapi mereka semua tidak berbicara padaku. Tiga orang itu tidak berbicara padamu? Saya tampak terkejut. Saya pikir Liu Ruyan setidaknya akan berpura-pura. Tidak kusangka dia memilih untuk bermusuhan secara terbuka dengan Camille. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Camille mengangguk dengan kecewa. Dia beberapa kali menyapa dalam bahasa Inggris semalam. Mencoba meredakan ketegangan. Tapi Liu Ruyan dan yang lainnya sama sekali tidak menghiraukannya. Melihat keadaan itu, saya tiba-tiba bertanya. Jadi, apakah kamu pergi ke kafetaria untuk sarapan sendirian? Camille berkata dengan sedikit canggung. Saya tidak sarapan. Tanpa kamu. Di kafetaria saya tidak tahu cara memesan makanan. Saya merasa bingung dan ingin tertawa. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Saya bisa membawamu ke kafetaria untuk makan. Camille merasa sedikit malu setelah mendengar itu. Saya takut mengganggu tidurmu. Saya sudah berpikir untuk memberitahumu ketika kamu tiba. Gak apa-apa kok. Aku masih bisa tahan kok. Saya melirik Camille dan berkata, tunggu sebentar di sini. Setelah itu, saya berdiri dan meninggalkan kelas. Beberapa menit kemudian, saya membawa satu jianbing dan secangkir susu kedelai dan menyerahkannya kepada Camille. Silakan makan. Camille menerima jianbing dan susu kedelai. Dengan mata besar yang berkedip, ia bertanya penasaran. Ini benda apa? Saya berpikir sejenak dan menjelaskan. Jianbing guozi. Kamu bisa menganggapnya sebagai taco ala timur. Lalu yang terlihat seperti susu ini? Susu kedelai. Minuman yang terbuat dari kacang-kacangan dan air. Camille mendengar dan melihat sekeliling. Dia menemukan beberapa teman sekelasnya juga sedang sarapan di tempat duduk mereka. Barulah dia merasa tenang. Dia mengambil jianbing dan membukanya. Begitu dia menggigit. Wajah Camille menunjukkan ekspresi terpesona dan puas. Ini sangat enak. Segera setelah itu, dia lagi minum susu kedelai. Seketika, matanya yang indah terbelalak. Susu dari timur ini enak. Sangat enak. Melihat Camille yang memuji tanpa henti. Kupikir, cewek bule ini kayaknya kurang wawasannya. Namun, saya harus mengatakan, tubuh Camille memang besar. Serpihan makanan jatuh di sudut bibirnya, tidak ada yang tersisa di meja. Semuanya tertahan oleh tubuhnya yang bagus. Setelah Camille selesai sarapan, dia menatap saya dengan puas. Saya baru saja ingin bertanya apakah makanan itu enak. Camille tersenyum dan mendekatkan wajahnya. Muach. Sebuah ciuman mendarat di pipiku. Adegan ini diperhatikan oleh teman-teman yang sebelumnya mengamati dari jauh. Teman-teman itu terlihat jelas. Seketika, seluruh kelas langsung heboh. Terutama para cowok.
Banyak dari mereka mencari tahu kepada saya semalam. Saya juga mengungkapkan bahwa saya hanya ingin mencari uang. Kesel banget sumpah. Bukankah sudah dibilang tidak tertarik pada cinta? Kau pasti diam-diam berpacaran dengan orang itu. Jika tidak, mengapa dia mau mencium kamu di depan umum? Dan aku bisa merasakan bekas lembab di pipiku. Juga agak bingung. Tidak heran kalau kita para laki-laki harus melek melihat dunia. Ternyata makanan barat enak sekali ya. Tiba-tiba, aku teringat sudah 3 tahun mengantarkan sarapan untuk Liu Ruyan di SMA. Tapi dia bahkan tidak membiarkanku menyentuh jari-jarinya. Inilah perbedaannya. Saat itu Camille duduk kembali di kursinya. Selain keluarga, aku tidak pernah mencium laki-laki lain. Camille tersenyum dan menambahkan, kamu adalah keluargaku di negeri naga. Aku segera memahami maksudnya. Aku menjelaskan situasi negara kami menggunakan bahasa Prancis. Camille tampak sedikit gugup mendengar itu. Begitu serius? Benar. Jadi mulai sekarang, jangan asal cium orang lain ya. Ini bisa menyebabkan salah paham dengan orang lain. Mengerti. Mulai sekarang aku gak akan pakai salam cium untuk siapapun lagi. Camille berkata dengan terkejut. Tentu saja. Kecuali saya, ya. Saya tidak akan salah paham terhadapmu. Saya tersenyum lebar dan menambahkan satu kalimat lagi. Arti harfiah. Jika kamu harus bersikap, bersikaplah. Tidak perlu menderita. Baiklah. Camille mengangguk serius. Tidak lama kemudian, kelas pun berakhir. Berita tentang ratu kampus asing yang mencium saya menyebar ke seluruh sekolah. Sekarang semua orang berspekulasi apakah kami sudah bersama. Dan rumor ini tentu saja juga sampai ke telinga Liu Ruyan. Awalnya, setelah dia tahu aku beliin sarapan buat Camille, wajahnya langsung terlihat tidak baik. Dulu ketika saya mengejarnya, juga setiap hari membelikannya kue dadar dan susu kedelai. Kembali ke situasi di mana Camille mencium. Wajahnya bahkan semakin buruk. Si Ale ini menjijikan banget. Keesokan harinya langsung membelikan sarapan untuknya. Dia benar-benar berpikir bahwa gadis asing akan menyukainya. Camille itu juga tidak lebih baik. Hanya karena satu sarapan dia mencium orang lain. Benar-benar tidak berharga. Liu Ruyan tidak menghentikan pembicaraan tentang aku dan Camille. Karena mengisolasi Camille memang adalah idenya. Dia ingin membuat gadis asing ini mengerti. Dia adalah cewek paling populer di Universitas Binhai. Sebenarnya, Liu Ruyan juga tidak mengerti. Mengapa dia begitu terobsesi pada Camille? Apakah itu karena Camille lebih cantik dan lebih populer darinya? Atau karena Camille lebih dekat denganku? Saat siang libur sekolah, semua orang keluar satu persatu. Di luar gerbang sekolah, seorang wanita berambut panjang sampai pinggang. Wanita cantik berkacamata hitam berdiri di bawah pohon besar di pinggir jalan. Dia mengenakan gaun putih panjang. Seluruh penampilannya terlihat seperti model yang anggun. Menarik perhatian mahasiswa yang lewat untuk terus menengok. Liu Meijing kemarin telah berjanji pada Liu Ruyan. Hari ini akan datang ke sekolah untuk menemuinya. Sementara itu, Liu Ruyan sangat marah karena masalah antara aku dan Camille. Mengakibatkan dia sepenuhnya melupakan hal itu. Melihat Liu Meijing tersenyum dan melambai padanya. Barulah dia meninggalkan dua pengikutnya. Berlari menuju ibunya yang berada jauh di sana. Siapa wanita cantik yang berbicara dengan Ruyan? Tampaknya sangat berwibawa. Seperti seorang bintang film. Sang Tong berkomentar. Pasti itu kakaknya. Keduanya juga terlihat sedikit mirip. Wu Nanan berspekulasi. Tak disangka Ruyan punya kakak seindah ini. Ternyata benar. Gen mereka memang sangat kuat. Teman-teman yang lewat juga mendengarnya. Apa yang diucapkan pasangan ini juga dianggap sebagai kakak dari ratu kampus yang datang melihat adiknya. Ibu, apakah kamu sudah menunggu lama? Liu Ruyan menarik tangan Liu Meijing dan bertanya. Tidak sama sekali. Saya sebenarnya baru saja tiba. Liu Meijing menjawab sambil tersenyum. Kedua ibu dan anak itu sedang asyik mengobrol. Saat itu, saya dan Camille juga keluar. Liu Meijing saat ini membelakangi arah gerbang sekolah. Jadi dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakang. Namun Liu Ruyan melihat semuanya dengan jelas. Melihat saya dan Camille bercanda, Liu Ruyan langsung berubah ekspresi. Dapat membantu ibu di acara. Dia tidak bisa berbuat banyak. Bu, ayo kita pergi makan. Selesai bicara, Liu Ruyan menggandeng Liu Meijing dan cepat-cepat pergi ke arah yang berlawanan. Saya melihat sosok tubuh penuh di samping Liu Ruyan. Hanya mengira itu adalah teman Liu Ruyan di luar sekolah. Jadi saya tidak terlalu memikirkan hal itu. Dengan Camille, kami langsung menuju ke jalan makanan. Begitu masuk ke jalan makanan, Camille yang belum pernah melihat dunia, matanya berbinar-binar. Saya bahkan bisa mendengar suara dia menelan air liur.
Terlihat jelas. Cewek bule ini beneran lapar. Melihat berbagai macam makanan lezat. Camille ingin mencoba setiap jenisnya. Namun sekarang mata besar tapi perut kecil. Makanya, beli porsi kecil aja ya tiap jenis, terus kita makan bareng. Ketika makan mie panas. Saya merasa dia lambat makan karena tidak bisa menggunakan sumpit. Langsung berubah menjadi pemberi makanan. Ambil mie, lalu jejalkan ke mulut Kamil. Nah, kalau si Kamil, dia nurut banget sambil buka mulut. Menunggu saya memberi makanan. Aku jejelin mie ke mulut Kamil. Kemudian menggunakan sumpit untuk memasukkan sejumput lagi ke mulut saya. Gambar ini membuat para pria di sekitar menjadi iri. Sangat tidak adil. Keduanya menggunakan sepasang sumpit yang sama. Air liur gadis asing itu sudah bergetar. Saya sangat ingin menjadi sumpit itu. Dengan begitu, saya bisa tahu. Gimana ya rasa air liurnya? Camille sudah menjelajahi jalan makanan kurang dari 1/5. Dia sudah tidak bisa makan lagi. Mengenai makanan ringan saat ini. Makanan kesukaan Camille ternyata adalah sosis tepung. Mungkin karena bakat yang luar biasa. Sosis tepung sepanjang 18 cm. Sekali, dia bisa langsung telan sekitar 15 cm. Saya melihat sosis lada hitam saya yang panjangnya 10 cm. Seketika itu saya kehilangan kepercayaan diri. Itu jelas tidak cukup untuk sekali pamer darinya. Sementara itu, di sisi lain, Liu Ruyan sedang makan sambil berbincang dengan Liu Meijing. Mama, ceritakan padaku tentang hubunganmu dengan ayahku. Liu Ruyan sempat ragu-ragu, tapi akhirnya tetap menyebut kata, ayah tiri. Mendengar putrinya bertanya tentang perasaannya. Wajah Liu Meijing, tiba-tiba, memerah. Kebetulan, dia juga kuliah di Binhai. Tapi dia tidak menyebutkan sekolah mana. Liu Ruyan tidak bisa menahan rasa kagumnya betapa kecilnya dunia ini. Ibu berencana tinggal lebih lama di Binhai kali ini. Jika dia punya waktu, saya akan mengajaknya keluar untuk mengobrol. Ibu belum pernah keluar bersamanya. Liu Ruyan kemudian mengingatkan. Ibu, walaupun aku dukung kamu pacaran online, kamu juga harus berhati-hati. Tenang saja. Ibu sudah video call dengannya. Dia di video call bahkan lebih tampan daripada di foto. Sampai di sini, Liu Meijing tampak terpesona seperti orang jatuh cinta. Liu Ruyan baru pertama kali melihat ibunya seperti ini. Sambil merasakan kebahagiaan di dalam hati. Dia juga tiba-tiba teringat akan situasinya saat ini. Tatapannya secara tidak sadar menjadi redup. Liu Meijing yang tersadar kembali. Melihat Liu Ruyan dengan tatapan bermakna. Sayang, apa kamu sedang menghadapi masalah? Liu Ruyan awalnya ingin bersikap kuat. Namun di bawah tatapan Liu Meijing, dia merasa tidak bisa menyembunyikan apapun dari ibunya. Dalam kebingungan, dia hanya bisa berbicara tentang Camille. Setelah memahami situasi yang terjadi, Liu Meijing tersenyum kecil dan berkata, sepertinya di antara para laki-laki yang mengejar gadis asing itu, ada satu yang membuatmu tidak tahan. Masalah hati Liu Ruyan tersentuh oleh ibunya. Dia mulai sedikit bingung karena rasa canggung. Melihat itu, hati Liu Meijing penuh dengan kekhawatiran. Sayang, jika kamu merasa terganggu karena seorang laki-laki, maka kamu harus berbagi perasaan dengan dia. Hanya dengan mengungkapkan hal-hal yang paling tertekan, barulah hatimu akan merasa lebih lega. Liu Ruyan terdiam sejenak setelah mendengar itu. Dia pun merenggangkan alisnya dan berkata, Ibu, kamu benar. Aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Liu Meijing menyipitkan matanya. Ternyata putri kesayanganku benar-benar bertemu dengan seorang pria yang disukainya. Ibu, jangan sembarangan bicara. Aku tidak menyukainya. Liu Ruyan berkata dengan serius. Liu Meijing pun tidak bertanya lebih lanjut setelah mendengar itu. Melainkan dia berkata dengan ekspresi ingin tahu. Tunjukkan foto pria itu kepada ibu. Ibu akan menilai untukmu. Liu Ruyan tampak angkuh. Tidak ada foto apapun. Di ponselku, aku tidak akan menyimpan fotonya. Liu Meijing tidak menyerah dan terus bertanya. Kalau begitu, tunjukkan kepada ibu beranda sosial medianya. Ibu akan menganalisisnya untukmu. Tidak bisa melihat beranda sosial medianya. Dia memblokirku. Liu Ruyan berkata di sini dengan wajah tidak senang. Ibu Liu Ruyan tampak bingung. Memblokir. Apakah kalian bertengkar? Bukan bertengkar. Cuma, Liu Ruyan benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada ibunya. Hanya bisa menjelaskan dengan kacau. Pokoknya dia tiba-tiba tidak menghiraukan saya. Seperti musuh bagiku. Saat bertemu, dia berpura-pura tidak melihat. Ibu Liu Ruyan berkata dengan pikiran yang mendalam setelah mendengar itu. Kalian tidak mungkin bertengkar tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Alasan. Liu Ruyan tiba-tiba teringat kata-kata yang saya katakan hari itu.
Jika kamu tidak membiarkan saya tidur di dekatmu, mengapa saya harus kembali ke masa lalu? Mungkin ini adalah alasan Ale memblokir saya. Liu Ruyan tentu tidak akan menceritakan hal ini kepada ibunya. Jadi dia beralih ke topik lain. Ah, saya juga tidak tahu alasannya. Lagi pula itu semua tidak penting lagi. Oh iya, Mama, bukankah kamu menunjukkan foto ayahku terakhir kali? Tunjukkan padaku, ya. Liu Meijing berkata dengan senyum nakal. Tidak akan kutunjukkan padamu. Liu Ruyan menunjukkan ekspresi tanda tanya. Kecuali jika kamu membawa foto cowok itu untuk ditukarkan. Tiba-tiba seorang laki-laki berbicara. Guru, tolong biarkan Camille duduk sendiri sejenak. Dia terlihat tidak membutuhkan teman sebangku. Atau biarkan Camille duduk dengan perempuan. Benar, benar. Duduk dengan perempuan juga tidak masalah. Melihat para laki-laki di kelas berseru dan tertawa. Konselor hanya bisa tersenyum sambil menangis. Kalian ribut tentang apa? Kursi itu diajukan sendiri oleh Camille. Mendengar kata-kata itu, semua orang tampak bingung. Konselor pun harus menjelaskan situasi tersebut. Di kelas, hanya Ale yang memiliki kemampuan bahasa Prancis level C2. Mereka bisa belajar dan berkomunikasi dengan baik. Setelah mendengar penjelasan konselor, para laki-laki semua menyesal karena tidak belajar dengan baik. Sekarang hanya bisa menggeretakkan gigi dengan rasa iri. Melihat Camille duduk di sebelahku. Dan ketika Camille datang, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk mengamati teman sebangkuku yang baru. Camille memiliki bentuk tubuh seperti buah pir yang khas. Pinggulnya lebih lebar dari bahu. Seolah memiliki bentuk tubuh seperti jam pasir yang sempurna. Yang lebih penting, cara berpakaiannya juga kaya dan dermawan. Ini membuat saya yang biasanya sangat mengantuk saat pelajaran. Sekarang sama sekali tidak mengantuk. Memanfaatkan saat pelajaran pertama masih berlangsung. Saya bersiap memberi Camille pelajaran dasar. Membuatnya merasakan apa itu luas dan mendalam. YRKMU tu menendang itu. Minyak nas tumit. Saya langsung mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris dengan aksen lokal. Camille tertawa terhibur oleh nada lucu saya. Dia mengedipkan mata besar yang berkaca-kaca sambil bertanya. Ale, bahasa Prancis kamu sangat baik. Mengapa bahasa Inggris terdengar begitu aneh? Mendengar itu, saya tersenyum lebar dan berkata. Di tempat kami, berbicara bahasa Inggris selalu ada gaya ini. Jika kamu tidak menggunakan nada ini saat berbicara bahasa Inggris, orang lain sama sekali tidak mengerti. Melihat saya yang serius seperti ini, Camille ternyata percaya. Ale, apakah kamu bisa mengajarkan saya sedikit bahasa Inggris gaya Tiongkok jika ada waktu? Saya merasa sedikit bingung dan ingin tertawa. Tidak menyangka gadis ini begitu polos. Hal ini tidak perlu diajarkan. Seiring waktu, kamu akan bisa melakukannya sendiri. Antara teman-teman yang cukup dekat. Bagaimana cara menyebut dalam bahasa lisan? Oh, itu banyak sekali. Antara perempuan disebut sahabat perempuan, saudari, dan sebagainya. Antara laki-laki disebut saudara laki-laki, teman, dan sebagainya. Saya menjelaskan dengan serius. Jika seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki hubungan yang baik, apa yang mereka sebut? Ditanya seperti itu oleh Camille. Kata pertama yang terlintas di kepala saya adalah sahabat laki-laki. Tapi mengingat bahwa tidak ada persahabatan murni antara laki-laki dan perempuan, saya rasa sebaiknya tidak menyesatkan gadis asing itu. Nah, untuk yang ini, saling menyebut satu sama lain sebagai teman sudah cukup. Harga emas, harga emas. Camille mulai berlatih dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata. Orang-orang di sekitar melihat kami asyik berbicara dalam bahasa Prancis. Ini membuat mereka yang tidak mengerti hanya merasa seperti kita sedang berbisik di depan umum. Rasanya Ale dan gadis asing ini sangat senang mengobrol. Iya. Dan membuat Ale terlihat keren lagi. Mendengar diskusi para lelaki yang penuh ketidakpuasan. Xiao Hai kali ini kembali memberikan serangan balik. Jangan cemburu. Ale dan Camille sudah saling kenal sejak lama. Begitu para lelaki mendengar, mereka menunjukkan ekspresi ingin tahu. Tapi setelah mendengar Xiao Hai bercerita tentang hubungan online saya dengan Camille, para lelaki semakin emosional. Jika begitu, Camille mungkin datang ke sini karena Ale. Sangat menyebalkan. Beberapa hari yang lalu saya masih melihat Ale dengan seorang kakak berambut pendek sedang makan. Begitu cepat sudah ganti orang. Iya, iya, iya. Dan gadis kulit putih, kaya dan cantik yang mengendarai culinan. Setelah pelajaran, banyak lelaki datang karena penasaran. Mengintip Camille di pintu masuk. Akibatnya, melihatnya tidak masalah. Camille dengan cepat menjadi dewi baru di Universitas Binhai. Wajah seperti malaikat, tubuh seperti iblis. Langsung membuat semua siswa laki-laki di sekolah bersemangat.
Dan berita tentang lahirnya seorang bintang baru di Binhai menyebar. Tentu saja, berita itu sampai ke telinga Liu Ruyan. Wolong dan Feng Chu selalu mendapat informasi terbaru. Mereka segera mendapatkan foto Camille. Itu adalah gambar samping Camille yang diam-diam diambil beberapa siswa laki-laki. Liu Ruyan juga terkejut dengan kecantikan orang itu. Namun, meskipun dia merasa sedikit cemburu, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Jujur aja ya, Liu Ruyan memiliki hati yang cukup besar. Walaupun dari kecil sampai besar dia selalu menyandang gelar primadona kampus. Tapi dia sangat menyadari, ada banyak wanita di luar sana yang lebih cantik darinya. Jadi saat ini dia tidak merasa bermusuhan dengan Camille. Waktu menunjukkan tengah hari. Aku lagi jalan ke kantin bareng si Camille. Sambil berjalan, saya memperkenalkan setiap bangunan dalam bahasa Prancis. Ini adalah gedung olahraga. Saya bisa mengajarmu berenang. Itu adalah perpustakaan. Saya bisa mengajarmu belajar bahasa asing. Camille mencatatnya di dalam hati dengan wajah serius. Siswa-siswa di sekitar melihat saya dan Camille berjalan bersama. Semua orang mulai membicarakannya. Lihat cepat. Itu pasti adalah gadis asing yang baru pindah. Iya, iya. Kaki panjangnya sangat luar biasa. Bentuk tubuhnya juga tidak ada yang bisa menandingi. Gadis-gadis lain dibandingkan dengannya seperti anak sekolah dasar. Saat itu, Xiao Hai juga mendekat untuk menyapa Camille. Halo, saya Xiao Hai. Saya adalah sahabat baik Ale. Camille mendengar kata, sahabat. Dia menunjukkan ekspresi, saya mengerti, dan mengulangnya. Para merpati, aku tahu. Para merpati, semuanya adalah sahabat. Saya melotot pada Xiao Hai. Bisa tidak berceloteh sembarangan? Si Camille dengar satu kata baru lagi. Dia langsung mengikuti dengan berceloteh. Dia mulai baca sambil ngoceh. Melihat Xiao Hai membawa gadis asing itu melenceng. Aku buru-buru ngusir dia pergi. Lalu berbicara sebentar dengan Camille. Camille mendengar ucapan yang tidak jelas. Dia juga merona. Untungnya si Camille yang bule itu lebih open-minded. Dia segera kembali ke keadaan normal. Dia sampai di depan kantin bareng aku, sambil ngobrol dan ketawa. Kebetulan sekali. Kebetulan ketemu sama Liu Ruyan dan yang lain. Dua gadis cantik dengan gaya berbeda berdiri berhadapan. Liu Ruyan memandang Camille. Dia sedikit terkejut. Dia yang di depan lebih cantik dari foto. Terutama bentuk tubuh Camille yang sangat memukau. Namun, ketika Liu Ruyan melihat aku di samping Camille, ekspresinya berubah menjadi tidak senang. Kenapa Ale bisa bersama dengannya? Cewek asing ini kan baru pindah tadi pagi. Apakah mereka akan makan bersama? Dan si Camille juga oleh dia yang punya nuansa timur ini. Kecantikan yang memiliki daya tarik ini mengejutkannya sedikit. Tanpa bisa menahan diri, aku memberikan jempol kepada Liu Ruyan. Cantik. Liu Ruyan sedang kehilangan fokus. Tiba-tiba dibilang cantik sama Camille. Dia segera tersenyum dan membalas dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Sementara aku dengan wajah cemberut menarik Camille pergi. Kamu tuh yang beautiful. Mendengar aku yang berbicara sambil berjalan. Liu Ruyan baru sadar setelah beberapa lama. Dia? Apa yang dia katakan barusan? Dia bilang aku tidak cantik. Mahasiswi asing itu lebih cantik. Zhang Tong segera berkata melihat situasi itu. Ale ini benar-benar tidak tahu malu. Dia baru berbalik, sudah mendekat untuk akrab. Sangat menjijikan. Iya, benar. Mengira makan bersama mahasiswi asing itu hebat. Wu Nanan juga mengikuti hal yang sama. Meskipun Liu Ruyan tidak berbicara, tapi wajahnya terlihat gelap. Pagi tadi, dia dengar laki-laki di sebelahnya berkata, mahasiswi asing baru yang pindah lebih cantik dari dia. Saat itu Liu Ruyan tidak terlalu marah. Dia tidak peduli jika gadis-gadis yang disukai teman laki-lakinya lebih cantik darinya. Tetapi sekarang, mendengar kata-kata itu keluar dari mulutku, Liu Ruyan langsung marah. Dia juga tidak mengerti mengapa kata-kataku begitu menyerang. Apa aku terlalu peduli dengan posisiku di hatinya? Liu Ruyan menggigit bibirnya sedikit. Dia berusaha keras untuk mengontrol emosinya. Namun, semakin dia berpikir, semakin marah dan semakin merasa tidak adil. Padahal kita baru kenal sepagi doang. Mengapa aku jadi kalah dari dia? Sudah mengejar selama bertahun-tahun. Tiap hari bilang aku cantik banget, suka banget sama aku. Cewek yang baru kenal pagi ini justru lebih cantik dan lebih baik dariku. Merasakan kemarahan Liu Ruyan yang memuncak. Wolong dan Feng Chu bertukar tatapan. Zhang Tong segera berkata sambil tertawa. Ruyang, bagaimana kalau kita tidak pergi ke kantin untuk makan? Ayo makan di luar. Benar, benar, benar. Ayo makan di luar. Saya sudah merasa bosan dengan makanan di kantin. Wu Nanan menggemakan.
Liu Ruyan tentu saja mengerti maksud mereka berdua. Tapi sekarang di dalam hatinya telah menyala api ketidakpuasan. Gak jadi keluar. Makan di kantin saja. Setelah mengatakannya, Liu Ruyan langsung berjalan ke kantin. Di sini, saya baru saja masuk kantin bersama Camille. Seketika menarik perhatian tak terhitung jumlahnya. Bahkan kakek-kakek yang ambilin lauk di konter itu. Sampai lupa goyangin centong. Pada saat itu, Liu Ruyan juga masuk dari luar. Dua bintang kampus muncul di satu kantin pada saat yang sama. Seketika semua orang bingung harus melihat siapa. Ratusan pasang mata sesekali melihat Camille. Dan sesekali melihat Liu Ruyan. Sementara saya telah selesai mengambil makanan. Dan saya serta Camille menuju tempat di dekat jendela. Melihat keadaan, Liu Ruyan sembarangan mengambil seporsi mie goreng. Terus dia langsung duduk di meja sebelah kami. Semua siswa di kantin langsung heboh. Seandainya aku bisa berada di tengah dua bunga kampus. Bahkan jika itu berarti aku harus mengendarai mobil mahal. Kalau begitu, saya juga bersedia. Sementara itu, aku menganggap Liu Ruyan seperti udara. Sambil makan, aku mengobrol dengan Camille dalam bahasa Prancis. Apakah kamu sudah terbiasa dengan makanan negara kita? Sudah terbiasa. Aku sangat suka makan pangsit. Liu Ruyan mendengar kami berbicara dalam bahasa Prancis. Dia semakin marah. Pada saat yang sama, dia juga menyadari sesuatu. Sial sekarang tega banget sama aku. Apakah itu karena dia menyukai gadis asing ini? Saat Liu Ruyan mengutukku sebagai pria brengsek. Seorang pemuda mendekati Liu Ruyan sambil membawa secangkir teh susu. Dia sudah lama secara terbuka mengejar Liu Ruyan. Namun, Liu Ruyan tidak pernah setuju. Saat Liu Ruyan melihat pemuda ini, alis yang awalnya berkerut segera melunak. Melihat saya dan Camille mengobrol dengan semangat di samping, Liu Ruyan diam-diam membuat keputusan. Kali ini aku tidak menolak teh susu Jiliang. Supaya Ale bisa melihat. Namun, masih banyak orang yang mengejar saya. Terus si Wang Jiliang ngomong sambil senyum. Siswa seperti Ruyan. Betapa kebetulan. Mendengar pembukaan yang akrab ini, Liu Ruyan meletakkan sumpitnya dan berdiri. Tapi dalam hati, dia menghela napas. Baiklah, terpaksa terima saja. Harap dia tidak berpikir terlalu jauh. Namun saat Liu Ruyan mengulurkan tangan untuk menerima teh susu, Wang Jiliang berbalik dan menyerahkan teh susu kepada Camille. Siswa Camille. Betapa kebetulan. Kamu juga datang ke kantin untuk makannya. Ini untukmu. Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang dibuat bingung oleh permainan ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Sebuah senyuman. Seketika membuat Liu Ruyan merasa malu. Tangan yang terulur bergetar. Mulai berulang kali merapikan gaunnya. Namun Wolong dan Feng Chu sangat marah. Untuk mendapatkan kembali martabat Liu Ruyan, Zhang Tong langsung menyerang Wang Jiliang dengan kata-kata tajam. Wang Jiliang, kamu ada masalah besar apa? Lagian, kamu kan tidak berniat memberikan Liu Yan teh susu. Untuk apa berbicara dengannya? Sang Nanan mengikuti di belakang. Betul, betul. Kamu setiap siang mengantarkan teh susu untuk Liu Yan. Hanya hari ini yang diganti. Apakah kamu merasa dirimu sangat lucu? Wang Jiliang malu sampai wajahnya memerah. Saya hanya mengandalkan ingatan otot, sudah terbiasa bicara seperti itu. Penjelasan ini membuatku tertawa sampai menangis. Ketua kelas. Atau lain kali, bawa lebih banyak teh susu. Ah, ini. Saya juga baru melihat Ruyan di sini setelah berjalan ke dekat. Tapi aku juga tidak bisa tidak menyapa Liu Yan. Jadi, menyapa tidak ada salahnya. Tapi minuman ini, kamu maksa banget mau ngasih ya? Atau kamu bisa sekalian memberikannya padaku juga? Udahlah, kita kan udah pada tua. Sesama, merpati. Tidak boleh berkata kotor. Camille menyentuh lengan saya sedikit. Sebenarnya Camille hanya belajar langsung dan menggunakan. Namun, adegan ini di mata orang lain memiliki sedikit makna menggoda. Liu Ruyan sangat marah dengan tindakan ambigu ini hingga tekanan darahnya melonjak. Garpu di tangannya hampir berubah bentuk karena dia mencengkeramnya. Setelah mendengarkan saran saya, Wang Jiliang seketika menyadari semuanya. Itu masuk akal. Dengan cara ini, saya tidak akan menyinggung keduanya. Saya malas untuk berurusan lagi dengan orang bodoh ini. Namun, Wang Jiliang tidak berniat untuk pergi. Dia langsung duduk di depan saya dan Camille. Teman sekelas Camille. Saya adalah ketua kelas. Jadi, jika ada sesuatu yang sulit untuk dibicarakan di kelas, kapan saja, kamu bisa mencariku. Camille melihat orang itu sudah berbicara begitu banyak kepadanya. Dia yang sama sekali tidak mengerti hanya bisa menatapku dengan tatapan meminta bantuan. Dengan enggan, saya hanya bisa membantu menerjemahkan ke dalam bahasa Prancis.
Camille menganggukkan kepalanya setelah mendengar itu. Kemudian dia berbicara kepada Wang Jiliang dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata. Tulislah niat baik yang terbalik. Buat aku, punya al aja udah cukup. Setelah berbicara, Camille juga menepuk bahuku. Takut jika lawan bicara tidak mengerti maksudnya. Begitu kalimat ini keluar. Siswa-siswa di sekitar menatapku dengan ekspresi seperti sedang menonton drama. Zhang Tong dan Wu Nanan juga terkejut. Aku takut semua orang salah paham dengan ucapan Camille. Jadi aku segera menjelaskan. Para merpati. Kita berdua itu, para merpati. Camille mengangguk seolah mengerti tapi sebenarnya tidak. Para merpati. Para merpati. Melihat kami berdua yang akrab, Wang Jiliang hanya bisa berdiri dengan canggung dan mengucapkan selamat tinggal. Si Liu Ruyan baru makan setengah mie gorengnya. Dia bangkit dan berjalan keluar bersama Wolong dan Feng Chu. Setelah mereka pergi, Camille memicingkan mata dan menatapku. Apakah perempuan cantik itu adalah mantan pacarmu? Saya hampir tersedak butiran nasi. Kenapa kamu bertanya begitu? Camille sedikit tersenyum. Saya menyadari dia tadi terus-menerus mengawasi kamu. Makanya dia nanyanya gitu. Mendengar itu, saya segera menekankan. Jangan sembarangan bicara ya. Saya dan dia sebenarnya tidak akrab. Camille mengangkat bahunya. Tapi tatapan dia kepada saya penuh dengan permusuhan. Aku tersenyum sedikit. Normal. Siapa yang menyuruhmu merebut perhatian dia? Menunggu bibi selesai mengurusi ayah. Di samping, paman laki-laki bercanda. Kakek ini cukup humoris. Demi membantu putranya mencari pasangan, dia bahkan mengada-ada di depan kami, polisi wanita. Tentu saja, saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Segera mengakui bahwa ayah saya barusan telah mengada-ada. Apa yang dikatakan ayah Anda yang luar biasa sudah menjadi kenyataan. Tuan rumah mendapatkan analisis psikologi tingkat dewa. Untuk menguji keterampilan baru. Saya segera melakukan analisis psikologi langsung. Bibi di samping mendengarkan dengan ternganga. Dia tidak menyangka bahwa saya seorang mahasiswa tampan yang mudah rapuh. Gambaran saya tentang psikologi kriminal pelaku bahkan setara dengan buku teks. Lebih mengejutkan baginya adalah penalaran saya akan segera teruji. Sore. Aku lagi makan di kantin sama 3 teman sekamarku. Saat saya menjelaskan apa yang terjadi di kantor pagi itu, Bibi itu datang bersama seorang polisi. Teman sekelas, L. Kami ingin meminta bantuanmu untuk membantu kami memecahkan kasus. Setelah komunikasi yang cukup, aku baru tahu. Bukti terbaru dari paman sangat sempurna. Membenarkan pemikiranku di pagi hari. Untuk mempercepat penyelesaian kasus. Aku sekali lagi diundang untuk naik mobil polisi. Dan percakapanku dengan para polisi juga didengar oleh 3 teman serumah. Hanya dalam waktu makan siang. Seluruh sekolah mendengar gosip tentang aku yang mirip Conan di tepi pantai. Namun, setelah mendengar itu, tersenyum dengan makna yang dalam. Kayaknya sial berantem lagi sama cowok yang ngejar aku. Ternyata dia masih tidak bisa melepaskanku. Tapi itu urusan lain. Mana mungkin aku jadian sama dia cuma gara-gara itu. Sementara itu, di dalam kantor polisi, aku telah mencari lebih banyak informasi tentang kasus. Akhirnya menggambarkan wajah pelaku. Ketika kembali ke sekolah, sudah sore. Aku berjalan sambil melihat pesan dari orang-orang yang kutemui secara daring. Sebagian besar adalah konten obrolan santai. Hanya satu yang bernama yang cukup berbakat. Kamu sebelumnya bilang bahwa kondisi tubuhmu sangat baik. Dan kamu juga mahir dalam berbagai seni bela diri. Apakah ini benar? Akhirnya aku menunggu. Aku tersenyum kecil di sudut mulutku. Sangat puas mengakui bahwa ayahku kali ini mengatakan hal yang dilebih-lebihkan. Selamat, pemilik telah mendapatkan gelar ahli seni bela diri. Dalam sekejap, aku merasakan seolah jalur energi di tubuhku terbuka. Seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Dan tepat ketika aku merasakan perubahan dalam tubuhku, Hai Zixin mengirimkan pesan lagi. Sangat bagus. Aku hanya berharap bisa menemukan seorang pria yang bisa melindungiku dengan baik. Tanpa menunggu balasanku, Hai Zixin mengirimkan pesan lagi. Jadi, apakah kamu bisa melindungi satu orang lagi? Dikirimkan juga dengan emoji yang malu. Aku dengan wajah penuh tanda tanya. Apakah ini pasangan saya atau mencarikan bodyguard? Tapi untuk mencegah melewatkan hal yang dilebih-lebihkan oleh ayah, aku tetap mengikuti apa yang dikatakan lawan bicaraku. Siapa yang ingin kamu agar aku lindungi? Lindungi putriku. Aku hampir saja memuntahkan darah tua. Tidak heran jika teman-teman di media sosial hanya membahas bunga atau teh sore. Ternyata ini adalah seorang tante yang masih cantik. Maaf ya. Sekarang baru aku bilang kalau aku punya anak. Tapi tenang saja. Kamu seumuran sama anak perempuanku. Jadi tidak akan ada kesenjangan generasi di antara kalian. Nanti kita bertiga pasti akan hidup harmonis. Baiklah,
Baiklah, betapa luar biasanya. Udah kayak keluarga bertiga aja sih. Namun, saat aku siap untuk memblokir ini, tante yang masih cantik itu, tiba-tiba, sebuah mobil van putih berhenti tidak jauh di belakangku. Segera, beberapa pria besar keluar dari dalamnya. Pria botak yang terdepan menunjuk ke arahku dan berkata, "Anjir, jadi elu yang namanya Al?" Aku menatap gerombolan pria kekar yang tatapannya nggak bersahabat ini dengan bingung. "Kalian cari aku? Ada perlu?" Pria botak itu melihat dan tersenyum sinis. "Jadi bagaimana? Tidak bisa lihat apa yang ingin kami lakukan?" Aku menunjuk ke arah hutan kecil di kejauhan dan berkata sambil tersenyum. "Ya jelas kelihatanlah. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat yang lebih tenang? Sungguh mengantuk, datang untuk bersandar. Mari kita coba dengan kalian beberapa orang ini." Namun, saat saya membawa mereka menuju semak-semak kecil, Liu Ruyan dan Wolong Fengchu kebetulan lewat. Begitu melihat saya dibawa oleh pria botak yang menakutkan, Liu Ruyan segera memikirkan sesuatu. Pasti Ale yang mengajarinya. Cowok yang mengejar saya sebelumnya. Sekarang pihak tersebut mencari orang luar untuk membalas dendam. Wolong Fengchu juga menyadari dan dengan panik berkata, "Gawat-gawat. Apakah kita harus melakukan sesuatu?" Si Liu Ruyan mikir sambil ngerutin dahi 2,5 detik. Tiba-tiba matanya bersinar dan dia membuat rencana. Biarkan Wolong tetap di sini untuk melapor kepada polisi dan menunggu paman datang. Sementara itu, dia membawa Fengchu dengan diam-diam ke tepi semak-semak kecil. "Anak-anak, kamu siaran langsung di sini menggunakan akunku. Dengan begitu, kita tidak perlu khawatir ponsel dirampas tanpa bukti." Setelah berkata, ia mengabaikan saran Fengchu. Dia langsung nyerbu masuk ke hutan kecil itu. Saat itu, hati Liu Ruyan bergetar dengan rencana kecilnya. Sekarang, tidak hanya semua siswa dapat melihat Ale, tetapi juga ia mengejar perhatian saya. Ini juga dapat membangun citra seorang ratu sekolah yang berani. Sungguh sempurna. Di sisi lain, ruang siaran Liu Ruyan baru saja dibuka. Sudah masuk 100 siswa dari Universitas B. Bagaimana situasinya? Ratu sekolah Liu Ruyan dan sekumpulan pria kekar ini melakukan apa di semak-semak? Bukankah yang dikelilingi itu Conan dari sekolah kita? Mengapa dia ada di sini? Liu Ruyan, ini lagi syuting video lucu, ya? Ini aktor nemunya di mana sih? Dia terlihat tidak seperti orang baik. Sementara itu, komentar di ruang siaran sangat ramai dibahas. Saya juga menemukan bahwa pria botak itu diundang oleh Chen Yanyu. Tujuannya buat balas dendam ke aku, karena kemarin aku nyuruh dia. Di depan Gu Qinghan. Saat ini, pria botak itu tidak lagi berbicara omong kosong. Ia mengayunkan tongkat baseball dan berlari ke arah saya. Pada saat itu, terdengar suara teriakan Liu Ruyan. "Berhenti. Kalian jangan berkelahi lagi." Pria botak terkejut oleh teriakan ini. Mengamati dirinya dari atas ke bawah. Kemudian dengan tatapan menggoda berkata kata-kata tajam. Tapi si Liu Ruyan cuma mengira orang-orang ini adalah orang yang mengejar dirinya yang diundang. Jadi dia dengan berani berdiri di depan saya dan mulai beraksi. "Kalian sebaiknya bersikap sopan. Jangan kira saya tidak tahu siapa yang mengirim kalian." Pria botak tertawa mendengar kata-kata itu. "Lalu bagaimana? Kamu kenal sama Kayu?" Mendengar itu, si Liu Ruyan sedikit tertegun. Benar. Dia sendiri bahkan tidak tahu nama pria itu. Tapi nggak lama kemudian, si Liu Ruyan dengan pede mendengus dingin lagi. "Omong kosong. Kayu kalian belum pernah bilang?" Beberapa waktu lalu dia merendahkan diri dan meminta bantuanku. Pria botak tidak bisa tertawa lagi mendengar ini. Dia kembali melihat si Liu Ruyan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saat pandangannya tertuju pada si Liu Ruyan. 4 kilogram, saat besar. Pria botak itu segera menyadari. Kakak Yu paling suka jenis yang besar ini. Apakah wanita ini adalah yang baru dicari oleh Kakak Yu? Namun, dia tetap berniat untuk menguji dan berkata, ternyata itu adalah kakak ipar. Tapi dia belum selesai ngomong, langsung dipotong sama si Liu Ruyan. "Siapa kakak iparmu?" Belum menyetujuinya. Melihat si Liu Ruyan yang pasang tampang belagu, hati pria botak itu juga mulai merasa cemas. Dia terpaksa nelpon si Chen Yanyu. "Kakak Yu. Kakak ipar di sini menghalangi kami untuk bertindak." "Kakak ipar." Chen Yanyu mengerutkan keningnya. Dia mengira itu adalah Gu Qinghan. Tapi pas si botak itu ngarahin kamera ke si Liu Ruyan, si Chen Yanyu ditelepon langsung maki-maki. Dan setelah mengetahui kebenarannya, reaksi orang-orang di lokasi berbeda-beda. Pria botak itu awalnya melihat Liu Ruyan dengan tatapan cabul. Kemudian dia membawa orang-orangnya menyerang saya. Liu Ruyan jadi terkejut dan terdiam di tempat, tidak bergerak sama sekali. Bahkan penonton di ruang siaran pun menggigit gigi belakang mereka. Gawat. Bunga sekolah akan mengalami bencana. Namun di saat yang membuat sesak ini,
Detik berikutnya, muncul pria botak di ruang siaran. Menunggu momen saat orang jatuh dan tidak bangkit lagi. Dan saat ini saya juga menyelesaikan gerakan penangkapan dari Tie Shan Kao. Memang layak disebut sebagai master seni bela diri. Menghadapi 10 orang bukan masalah. Namun, sebelum saya bisa merasa senang terlalu lama, saya sudah dibawa kembali ke kantor oleh paman bertopi yang datang. Beruntung Zhang Tong menyiarkan seluruh prosesnya. Jadi kebenarannya segera terungkap. Saat kami kembali ke sekolah sudah pukul 9 malam. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Liu Ruyan mencari saya secara pribadi. Ale, kenapa kamu menghapus saya? Karena daftar teman saya hampir penuh. Menyimpanmu hanya akan memakan ruang. Wajah Liu Ruyan menunjukkan ekspresi sedih. Pembohong. Apa teman-temanmu tidak ada yang bisa ditambahkan lagi? Saya jadi tidak bisa berkata-kata karena kepercayaan dirinya yang berlebihan. Saya membalikkan tangan dan menyodorkan ponsel ke wajahnya. Si Liu Ruyan lagi lihatin 99 pesan belum terbaca dari Geng Leipo. Menggigit bibir dengan ekspresi tidak percaya. Dan saya meninggalkan satu kalimat. Tidak ada yang bisa kita bicarakan lagi. Jika tidak, kita tidak perlu saling memperhatikan lagi dan saya pun berbalik pergi. Melihat punggung saya yang perlahan menghilang. Di hati Liu Ruyan, entah kenapa mulai terasa sakit yang menusuk. Dalam ingatannya, teringat semua yang pernah saya lakukan untuknya. Namun, pada saat itu, si Liu Ruyan mengeluarkan HP-nya sambil melamun. Liu Ruyan dengan tidak konsentrasi mengeluarkan ponselnya. Itu adalah pesan dari seseorang dengan nama panggilan HZHXN. Sayang, simbol merek dagang terdaftar. Ibu memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Saat ini, mood si Liu Ruyan lagi jelek banget. Sambil berjalan, dia membalas dengan, "Ada apa?" "Sayang, kita berdua, ibu dan anak, saling bergantung selama 20 tahun. Kini hidupmu sudah berjalan di jalur yang benar. Tidak perlu lagi ibu mengkhawatirkanmu. Jadi ibu berencana untuk mencarikanmu seorang ayah. Dengan begitu, setelah kamu menikah, kamu tidak perlu khawatir tentang ibu lagi." Melihat sampai sini, wajah Liu Ruyan menunjukkan rasa terkejut. Tapi dengan cepat berubah menjadi lega. Sejak tahu kalau Liu Meijing melahirkan Liu Ruyan di usia 16 tahun. Pria itu tidak pernah muncul lagi. Liu Meijing membesarkan Liu Ruyan seorang diri di tengah tekanan. Untungnya, memiliki kepribadian yang kuat. Tidak hanya pintar dalam belajar. Wajahnya juga mewarisi kecantikan. Kini, keduanya berdiri bersama seperti dua saudara perempuan. Ibu masih muda. Dia tidak mungkin sendirian. Saat Liu Ruyan memutuskan untuk mendukung ibunya, Liu Meijing mengirimkan pesan lagi. "Sayang, jika kamu tidak setuju, ibu tidak akan mempertimbangkan untuk mencari pasangan lain." Melihat pesan yang dikirim ibu, Liu Ruyan tiba-tiba merasa pedih hati dan bersalah. Selama bertahun-tahun ini, ibu telah menolak begitu banyak pria demi dirinya. Kini ibu dengan berani melangkah maju. Liu Ruyan merasa bahagia dari lubuk hatinya untuknya. "Ibu, aku mendukungmu. Cintai dengan berani dan percaya diri. Aku mengangkat bendera untukmu. Terima kasih, putriku yang tercinta. Aku akan mengirimkan foto dia untukmu lihat. Tidak perlu dikirim. Aku tidak ingin menjadi pengganggu kalian. Hehehe. Karena aku telah memilih untuk mendukung." Liu Ruyan tentu saja tidak akan peduli dengan penampilan ayah tirinya. Namun, dalam sekejap, Liu Ruyan terkejut. Melihat kamu mendukung keputusan ibu seperti ini. Ibu jadi merasa tenang. Namun, ibu dan dia mengenal satu sama lain melalui cinta online. Semoga kamu tidak punya pandangan buruk tentang cinta online. Liu Ruyan tersenyum sedikit. Tidak menyangka bahwa ibu cukup mengikuti perkembangan zaman. Cinta online itu baik-baik saja. Ini membuktikan bahwa aku juga seorang ayah yang keren. Masih, putriku yang pengertian. Hehe. Tapi usianya 16 tahun lebih tua dari ibu. Kamu juga tidak keberatan, kan? Itu memang cukup jauh. Tapi pria tua berumur 52 tahun membuat ibu sangat tergerak. Ini membuktikan bahwa ibu benar-benar mencintainya. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan kembali menenangkan. "Ibu, cinta zaman sekarang tidak memperhatikan usia. Lagi pula, dia lebih tua 3 tahun darimu. Dia lebih mengerti bagaimana menyayangi orang. Sayang, kamu salah paham dengan maksud ibu. Ibu lebih dewasa dibanding dia." Liu Ruyan kali ini benar-benar kehabisan ide. "Ibu, pria saya lebih muda dari 163. Artinya, ayah tiri yang ibu carikan untukku juga berumur 20 tahun. Apa ini lelucon? Belum lagi membahas apakah ayah tiri berumur 20 tahun ini bisa diandalkan. Lalu, jika saya bertemu dengannya, harus memanggilnya apa? Tidak mungkin kita tidak sepakat, kan? Dan juga, kalau kita pergi bersama ke jalanan.
Mikirin itu jadi agak aneh, ya. Saat terjebak dalam kekacauan, Liu Meijing mengirim beberapa pesan berturut-turut. Ibu bisa memahami perasaanmu. Jangan lihat dia hanya berusia sedikit di atas 20 tahun. Namun saat ibu mengobrol dengannya, dia memberi saya kesan seperti pria parubaya berusia lebih dari 40 tahun. Yang terpenting adalah, dia memiliki kondisi fisik yang sangat baik. Dapat melindungi kami berdua. Liu Ruyan melihat ponselnya dengan pikirannya yang kacau. Awalnya, dia sangat mendukung ibunya untuk mencintai dengan berani. Tapi dia tidak menyangka ibunya seberani itu. Setelah berpikir panjang, Liu Ruyan akhirnya memilih mengikuti keinginan ibunya. Setelah saya kembali ke asrama, saya menerima kabar gembira dari putriku setuju kita bersama. Sekarang tidak ada yang bisa menghalangi kita. Saya ingin mengajakmu bertemu. Saya sangat bersemangat. Anakku setuju. Tapi saya belum setuju. Tapi saat saya bersiap untuk menghapus dan memblokir satu dragon, pihak lawan mengirim beberapa pesan lagi. Kita sudah kenal sekian lama. Kamu belum pernah melihat foto terbaru saya, kan? Di bawah ini juga dilampirkan beberapa foto. Ketika saya membuka foto itu, saya langsung terpesona. Ini sangat luar biasa. Matanya besar dan berbinar, wajahnya seperti biji semangka. Dan kulitnya yang putih bersih, tanpa kerutan sedikit pun. Jelas dia sangat memperhatikan perawatan kulitnya. Terutama satu foto samping di pantai. Itu benar-benar menggambarkan tubuhnya yang bagus dengan jelas. Namun otak saya tidak terpengaruh. Tindakan sopan hati saya tidak terdesak. Meskipun di foto ini ada wanita berkulit putih, cantik, dan berkaki panjang. Tapi kamu bilang kamu masih punya putri yang kuliah. Siapa yang akan percaya itu? Jadi untuk mengungkap kebohongan foto orang itu, saya langsung mengirimkan sebuah video. Saya kira dia akan menggunakan alasan seperti mandi untuk tidak menjawab. Ternyata yang tidak saya duga adalah, dia malah langsung menerima. Yang terlihat di layar adalah seorang wanita cantik berwibawa. Grup yang sama seperti pada foto. Hanya saja sekarang dia mengenakan gaun tidur spaghetti sutra. Dan karena dia berbaring miring, terlihat sangat berisi. Terlihat seperti susu porsi besar. Melihatnya membuatku meneteskan air mata yang tak bisa kutahan. Saat itu, suara wanita yang dalam dan menawan terdengar. Sangat mendadak. Kenapa dia mengirim video padaku? Dalam sekejap, asrama menjadi hening. Teman sekamarku, Siahai dan yang lainnya tertegun. Tapi di detik berikutnya, 3 orang itu langsung melompat seperti monyet. Berusaha keras untuk melihat ponselku. Barulah aku sadar bahwa aku tidak memakai earphone. Segera akhiri videonya. Setelah mengusir ketiga orang itu, baru aku mengirim pesan kepada Hai Zixin. Aku ini terlalu aneh, ya. Tak kusangka, lawan bicaraku justru menebak pikiranku. Kau pasti mengira foto itu palsu. Jadi kau ingin video untuk melihatku, kan? Memang benar. Yang paling utama adalah kontras kamu terlalu besar. Saya menambahkan stiker senyum canggung lagi. Lawan bicara langsung membalas. Pertama kali ngobrol video dengan saya. Kamu tidak pakai baju? Saya sama sekali tidak menyangka dia bisa menerima panggilan video. Jadi saat itu saya hanya menelpon dengan tubuh telanjang. Saat saya merasa canggung dan tidak tahu harus balas apa. Pesan dari HZHXN datang lagi. Ayo kita bertemu. Saya ingin kamu mengenal saya lebih dalam. Melihat undangan dari lawan bicara. Dalam hati saya sedikit ragu. Meskipun HZHXN merawat dirinya dengan baik. Tapi saya tetap saja seorang pemuda naif. Tentu saja tidak bisa mempermalukan tante cantik ini lebih dulu. Dengan pemikiran seperti itu, saya cari alasan sembarangan untuk menghindar. Selama ini saya sangat sibuk dengan kuliah. Nanti kalau ada waktu kita atur lagi. HZHXN langsung membalas. Maaf, itu salah saya yang terburu-buru. Tapi saya akan terus menunggu kamu, ya. Keesokan harinya di pagi hari, pembimbing saya tiba-tiba memanggil saya ke kantor kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan situasi dengan singkat kepada saya. Saya baru tahu bahwa polisi menggunakan analisis psikologi saya. Mereka berhasil menangkap tersangka kejahatan. Sekarang mereka datang untuk mempromosikan dan memberikan penghargaan. Setelah semua proses selesai, para paman lainnya sudah pulang. Hanya pamanku, Chang Manci, yang tersisa. Dia bilang dia ingin belajar dari saya. Belajar lebih banyak tentang pola pemecahan kasus. Saat itu adalah waktu pulang sekolah siang. Para siswa semua terpikat oleh kakak perempuan yang anggun di depan pintu. Terpesona oleh kakak perempuan yang cantik. Dan lihatlah aku keluar untuk mengirim. Lu Manci mendekat dan berkata sambil tersenyum. Apa yang ingin kamu makan siang? Aku yang traktir. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan lagi. Di dekat sekolah kami ada banyak tempat makan yang enak.
melihat saya dan Chang Manci berjalan bersama dengan ceria. Banyak orang mulai berbisik-bisik. Waduh, bukankah itu anak-anak dari jurusan budidaya perikanan? Dia lagi-lagi mengubah penampilannya. Iya. Lalu, di mana dia yang sebelumnya mengendarai culinan itu? Tentu saja juga melihatnya. Dia berjalan dengan kepala tegak dan sengaja melewati saya dan Lu Manci. Menunjukkan sikap yang sama sekali tidak peduli. Namun, seolah-olah saya tidak melihatnya. Saya masuk ke sebuah restoran kecil yang tenang bersama Lu Manci. Lu Manci menyampaikan kebingungannya tentang kasus itu. Dan aku pun menjawabnya satu persatu. Dengan begitu, makan malam itu berlangsung dengan santai dan menyenangkan. Adik kecil, nanti jika ada yang perlu, hubungi saja. Beberapa hari ke depan, saat yang tenang, saya akhirnya bisa menjalani hidup yang tenang. Pada pagi hari di kelas jam 8 ini, dosen pembimbing tiba-tiba masuk. Teman-teman sekelas. Kelas kita hari ini kedatangan seorang mahasiswa pertukaran. Mari kita sambut bersama. Begitu suaranya berhenti. Seorang gadis berambut pirang dengan mata biru yang cantik melangkah masuk dari pintu. Dengan kulit yang bersinar dan tubuh yang tinggi. Seketika menarik perhatian semua orang. Siahai di sebelah menggeliat dan menggerak-gerakkan tangan. Seperti ingin kembali ke nenek moyang. Ale, bukankah ini teman mandi kamu? Yu. Aku merasa bingung sejenak. Tidak heran jika merasa mahasiswa pertukaran ini sangat familiar. Bukankah ini yang awalnya berpacaran online denganku? Mahasiswa Prancis itu? Pikiranku sampai di sini. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka riwayat percakapan sebelumnya. Benar sekali. Ini adalah yang bernama panggilan Camille. Gadis asing bernama Camille. Sementara itu, suara seru-seruan dari orang-orang masih terus berlanjut. Situasi mulai agak tidak terkendali. Namun, orang-orang tidak menyadari bahwa gadis asing di panggung terus menatapku. Baiklah. Semua harap tenang sejenak. Dosen pembimbing mulai mengendalikan situasi. Teman sekelas Camille. Silakan memperkenalkan diri secara singkat. Camille tersenyum saat mendengar. Menyapa semua orang dengan bahasa yang sangat buruk. Baiklah, bertarung. Protagonis hidupku adalah si Camille. Sangat membenci bertentangan. Aku tulis dulu. Saya tidak bisa menahan tawa sejenak. Gadis asing ini berbicara dengan aksen yang kuat. Camille mengucapkan salam. Para siswa di bawah panggung semua bertepuk tangan menyambut. Selanjutnya, akan mengatur tempat duduk untuk Camille. Setelah penasihat menyelesaikan kalimat ini, semua siswa laki-laki di kelas langsung duduk tegak. Setiap orang di wajah mereka terpancar harapan. Namun, di detik berikutnya penasihat dengan tegas berkata, "Kawan Ale, nanti Camille akan duduk bersamamu." Saya terkejut sejenak dan segera mengangguk. Guru yang baik. Lalu, bagaimana saya harus melakukan itu? Xiao Hai menunjuk hidungnya. Silakan cari tempat duduk sesuka hati. Bagaimanapun juga, dimanapun kamu duduk tidak masalah. Namun, sebelum Xiao Hai sempat mengeluh. Terus ada cowok yang ngomong, "Guru, tolong biarkan Camille duduk sendiri sejenak. Dia tampaknya tidak butuh teman sebangku. Atau biarkan Camille duduk bersama siswi." Gu Bingjun berkata dengan tidak senang. Saat itu Sang Shuzi bangkit, menatapku, dan mencoba menengahi. "Jangan cuma berdiri saja. Duduk yuk, ngobrol." Semua orang duduk. Saya membuat perkenalan diri yang sederhana. Dan mereka menemukan bahwa saya mengaku sebagai pacar King Han. Gu King Han bahkan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Bahkan dia manis-manis meletakkan kepalanya di bahu saya. Chen Yanyu tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Dia berkata dengan senyum di wajah tapi tidak di hati. "Kakak kecil, kamu belum lulus dari universitas, kan? Boleh tanya, sekolah mana yang kamu pilih dan jurusan apa?" Paruh kedua tahun ini, aku udah masuk tahun kedua kuliah. Universitas Binhai. Jurusan budidaya kolam ikan. Chen Yanyu tampak bingung. "Oh, saya tahu jurusan ini. Anak pembantu di rumah kami juga belajar ini. Sekarang dia menjual ikan di pasar." Setelah berbicara, dia berusaha tampak tidak bermaksud jahat. "Jangan salah paham ya. Yang ingin saya katakan adalah jurusan kamu cukup baik. Tidak seperti saya yang belajar keuangan di HAFU. Seharian berhadapan dengan angka yang dingin." Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir tampak sangat cemberut. Namun, saya hanya tersenyum. Tidak mengatakan banyak hal. Saat itu, Zhang Shuhua muncul lagi untuk meredakan suasana. "Xiao Lei, ya. Kapan kamu mulai bersama King Han keluargaku?" "Kita udah setahun bareng." Gu King Han menjawab dengan cepat. "Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu bercerita tentang hubunganmu dengan Xiao Lei?" Zhang Shuhua bertanya lagi. "Kami berdua sebelumnya adalah pasangan online.
Baru-baru ini kami baru bertemu di dunia nyata. Saya langsung membawanya pulang. Chen Yanyu di samping mengerutkan hidungnya. Ada berbagai macam orang di internet. Hubungan online adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Gu Qinghan baru saja ingin meledak. Tiba-tiba, Gu Bingjun mengernyitkan dahi dan berkata, "Kalian berdua membuat kepalaku sakit. Bisakah kalian memberiku sedikit ketenangan?" Melihat itu, Gu Qinghan terpaksa menutup mulutnya untuk sementara. Dia tahu bahwa dia berhasil membuat ayahnya marah. Sementara itu, Chen Yanyu merasa sangat bangga dalam hatinya. Dia berniat memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan dirinya. "Ngomong-ngomong, Paman, saya tahu Anda suka mengoleksi barang antik. Hari ini saya akan memberikan Anda sebuah hadiah." Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana yang indah. Dia mengambil sebuah cawan giok seukuran telapak tangan dari dalamnya. Setelah melihat cawan giok ini, Gu Bingjun matanya langsung bersinar. "Paman, ini adalah cawan giok putih, 3 domba membawa keberuntungan, dari dinasti Youo. Saya berikan ini sebagai hiasan kecil untuk Anda." Chen Yanyu tersenyum sambil mengangkat cawan giok itu di depan Gu Bingjun. Cawan giok dari dinasti Youo memang jarang ditemukan. Benar-benar menguras biaya Anda, bukan? Gu Bingjun tersenyum sambil memainkan cawan giok itu. Cawan berharga ini untuk pahlawan. Sejumlah kecil uang tidak ada artinya. Setelah mengatakannya, Chen Yanyu dengan bangga melihat ke arah saya. "Hari ini Anda beruntung menyaksikan keanggunan cawan giok, 3 domba membawa keberuntungan. Jangan malu. Ayo, dekatlah dan lihat." Mendengar itu, saya hanya tersenyum lebar. Baru saja dapat sorot mata Ding Zhen. Kebetulan saya ingin melihat seberapa baik kemampuan ini. Maka saya akan ikut beruntung karena Paman. Lihatlah harta yang langka ini. Sambil berkata, saya mendekat ke depan Yuan Ding dan mulai memeriksanya dengan seksama. Namun, detik berikutnya, alis saya perlahan-lahan berkerut. Ini jelas bukan dari dinasti Youo. Ini jelas-jelas adalah si Hailan San yang ditayangkan di televisi minggu lalu. Begitu kata-kata itu terucap, Chen Yanyu hampir marah dan mengumpat. Dia baru saja bersiap untuk meledak. Gu Bingjun akhirnya berbicara padaku untuk pertama kalinya. "Nak, bagaimana kamu tahu bahwa Yuan Ding ini palsu?" Saya tidak terburu-buru untuk menjawab, tetapi justru mengeluarkan ponsel untuk menunjukkan kartun favorit penonton. "Paman, Anda lihatlah dengan seksama. 3 domba yang ada di kuali giok ini. Mirip nggak sama 3 yang di HP kau?" Gu Bingjun mendekat ke layar untuk melihat. Kemudian, dia membandingkan dengan ketiga domba di Yuan Ding. Setelah konfirmasi yang teliti, Gu Binqing dengan tenang menggeser dinding ke samping dan berkata, "Xiao Chen, niat baikmu diterima oleh Paman. Barang-barang ini anggap saja tidak ada." Chen Yanyu terdiam mendengar perkataan ini. Wajahnya sesekali merah, sesekali hitam. Melihat itu, Gu Qinghan tidak bisa menahan tawa, membuatnya bergetar. Chen Yanyu semakin merasa canggung mendengar tawa itu. "Paman, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa barang ini palsu." "Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Siapa yang menyuruhmu tidak pernah melihat si Meilan siang?" Gu Binqing berkata seolah-olah bercanda. Chen Yanyu wajahnya menjadi pucat tetapi tidak bisa membantah. Hanya bisa tersenyum canggung di samping. "Xiao Lei, karena kamu memiliki pengetahuan tentang barang antik. Maka barang-barang ini, tolong lihat juga ya." Setelah berkata demikian, Gu Binqing membawaku ke ruang kerja di samping. Di ruang kerja terletak banyak koleksi. Saya menggunakan keterampilan melihat dengan jelas. Dan berbincang dengan Gu Bingjun di ruang kerja dengan sangat antusias. Sementara itu, ruang tamu terjebak dalam keheningan yang mencekik. Chen Yanyu merasa canggung dan ingin menggali lubang untuk mengubur dirinya. Sementara itu, Gu Qinghan terkejut dengan keterampilan penilaian barang antik saya. Ada sesuatu yang salah. Mengapa ini berbeda dengan penampilannya di internet? Beberapa menit berlalu lagi. Gu Bingjun yang kembali ke ruang tamu kini tampak sangat senang. Biasanya, keluarganya tidak memahami hobinya. Hari ini, begitu saya datang, saya menjelaskan tentang koleksinya. Saya menjelaskan asal-usul dan detailnya dengan jelas. Ini membuat suasana hati Gu Bingjun sangat baik. Setelah itu, ia berbincang dengan saya di ruang tamu cukup lama. Kemudian tiba-tiba ia mengubah wajahnya dan berkata dengan serius, "Lei, Xiao Chen dan mereka dari grup Qiangsheng memiliki hubungan kerja dengan saya. Kedua perusahaan sering berinvestasi bersama. Dia datang ke rumah kita hari ini. Tujuannya utama adalah ingin mengundang saya untuk berinvestasi dalam sebuah proyek. Karena kamu dan King Han sudah kembali. Jadi kita diskusikan bersama-sama." Begitu mendengar itu, Gu Qinghan langsung mengerti. Grup Qiangsheng ini sedang mengalami masalah dalam bisnis properti.
Mereka datang untuk mencari investasi. Ya. Chen Yanyu juga mengeluarkan proposal proyek pada waktu yang tepat. Ia mulai memperkenalkan proyek kebugarannya. Chen Yanyu semakin percaya diri saat berkata, "Paman, Anda cuma perlu investasi 100 juta. Dengan hubungan antara kedua keluarga kita, Anda bisa mendapatkan 50% saham." Gu Bingjun tidak memberikan respon, tetapi dia sangat mengerti. Ini rumahnya Qiang Sheng, nggak laku. Aduh, mereka ingin membuatnya mengeluarkan 50 juta untuk mengubahnya menjadi game. Ini seperti memperlakukan Gu Capital seperti sayuran yang dipotong. Saat Gu Bingjun berpikir bagaimana cara menolak tanpa merusak suasana, aku pun bersuara pelan. Mendirikan kompleks kebugaran di dekat pinggiran kota. Apakah Anda merasa warga desa di sekitar ini belum cukup lelah? Sudut bibir Chen Yanyu bergetar sedikit. Dia sedang bingung, tidak ada kesempatan untuk membuatku malu. Dia berencana memanfaatkan keahliannya di real estate untuk mengalahkanku. Sekalian aja, balikin harga diri di depan King Han. Tapi yang tidak dia duga adalah, dalam serangkaian pertempuran dengan saya berikutnya, dia langsung tidak berdaya setelah saya menganalisisnya dengan keterampilan Eye of Dividend. Dan analisis saya masih berlanjut. Proyekmu, kalau mau diucapkan secara kasar, sama saja seperti membangun toilet umum di kompleks perumahan. Benar-benar hanya tindakan yang sia-sia. Jika bukan karena perkenalan paman tadi, saya bahkan meragukan apakah kamu datang untuk memeras keuntungan. Wajah Chen Yanyu memerah dan memucat. Dia sama sekali tidak memiliki tempat untuk membantah saya. Selain itu, proyek ini awalnya memang ingin menarik Gu untuk mengurangi tekanan finansial Strong Group. Namun, tidak disangka di tengah jalan dihancurkan oleh seorang pemelihara ikan. Dan Gu Bingjun melihat saya membantu Gu dalam mengatasi masalah. Dia pun mulai berbicara dengan senyum lebar. "Xiao Chen, proyek ini sebaiknya kalian pertimbangkan lagi. Kami tidak akan ikut kali ini, Paman." Tapi Chen Yanyu masih tidak menyerah dan melanjutkan. Namun dia segera dipotong oleh Gu Qinghan. Sekarang ini sedang tren menonton video pendek di rumah dan berolahraga dengan pelatih. Jumlah orang yang pergi ke gym hanya akan semakin berkurang. Bicara tentang ini, Gu Qinghan bahkan menunjukkan kasih sayang di depan umum. Dia memeluk lenganku dan bersandar di pundakku. "Sayang, kamu hebat." Sekali lihat, dia sudah melihat masalah proyek ini. Pemandangan di mana orang ini kehilangan segalanya. Melihat itu, Chen Yanyu menggigit giginya. "Ale, kamu sangat mengerti. Bagaimana kalau kamu sebutkan tren mana yang sedang berkembang?" Begitu kata-kata itu terucap, Gu Qinghan melihat niat buruk Chen Yanyu. Dia memeluk lenganku sambil menabrak orang. Dia memberi isyarat agar aku tidak gegabah. Saat ini dia sudah sepenuhnya melupakan pikiran untuk membuatku sombong sebelumnya. Lagi pula, dibanding Chen Yanyu, dalam hatinya, saya masih lebih sesuai dengan standar pasangan yang dia inginkan. Namun, Gu Bingjun sangat mengharapkan saya saat ini. "Xiao Lei, saya juga ingin mendengar pandangan kalian yang masih muda." Gu Qinghan langsung panik. "Hai, ayah. Ale belajar budidaya perikanan, bukan investasi. Bukankah ini memaksa orang dengan cara yang sulit? Lihatlah apa yang kamu katakan, anak ini. Bagaimana saya bisa menyulitkan Xiao Lei?" Hanya berbincang-bincang saja. Melihat ekspresi Gu Bingjun, saya tidak berkata apa-apa. Gu Qinghan juga tidak berani berkata lebih banyak. Hanya saja, tangannya yang menggenggam lengan saya semakin erat. Ingin mengingatkan saya dengan cara ini. Namun, saya hanya menepuk tangan halus Gu Qinghan. Kemudian saya mendongak untuk melihat Gu Bingjun. Menggunakan mata bonus untuk mulai menganalisis. Sambil menganalisis arah ekonomi masa depan dengan teratur. Semua orang di ruang tamu terdiam. Bahkan Chen yang bersiap untuk menyerang dengan keras. Yan Yu pun menjadi ragu-ragu. Bahkan, udah nggak bisa nahan diri pengen investasi di aku. Dan Gu Bingjun juga terpesona oleh pandangan bisnis saya yang jauh ke depan. Segera menandatangani cek. "Ale, ini adalah hadiah pertemuan 500 W dari Paman. Jika kamu punya ide, silakan laksanakan. Saya sangat mendukung anak muda seperti kamu." Sambil berkata, dia melihat saya dengan tatapan terkejut. Menoleh ke Chen Yanyu, lalu dengan sopan mempersilakan dia pergi. "Nah, Paman dan Bibi, aku tidak akan mengganggumu lagi. Lain kali." Lao Zhang mengantar tamu. Gu Bingjun agak tidak sabar berteriak keluar. Sementara itu, pelayan Lao Zhang mengantar Chen Yanyu pergi. Saya memilih satu proyek dan mulai berbicara rinci dengan Gu Bingjun. Akhirnya Gu Bingjun menambahkan 500 W. Sebagai cara untuk melakukan investasi awal. Menyatakan kepuasannya terhadap saya. Zhang Shuhua melihat ini dan tersenyum lebar. Sebelumnya, dia sudah menjatuhkan pilihannya pada pemuda tampan ini.
Sekarang dia bahkan memuji putrinya secara diam-diam karena memiliki selera yang baik. Setelah selesai membahas masalah investasi, saya beralasan fokus pada studi. Menolak ajakan untuk makan malam di sini. Terutama karena saya terburu-buru untuk mewujudkan omongan ayah. Karena sejak sore, ponsel saya tidak berhenti bergetar. Berita dari puluhan pasangan online membuat ponsel saya kehabisan baterai karena getarannya. Gu Dongjun gak ada pilihan lain, selain minta Gu Qinghan anterin aku balik ke kampus. Dalam perjalanan kembali ke sekolah, Gu Qinghan memegang kemudi dengan pikirannya yang kacau. Apa yang harus dilakukan? Orang tua tidak marah dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, sepertinya mereka malah sangat puas dengan pacar online saya. Gu Qinghan tidak sadar wajahnya sedikit memerah saat memikirkan hal ini. Secara tidak sadar, dia mencuri pandang pada pemuda tampan di sampingnya. Harus diakui, penampilan Ala memang sangat sesuai dengan selera saya. Selain itu, kepribadiannya ceria dan dia juga sangat humoris. Sambil mengamati, Gu Qinghan tiba-tiba berkata, "Ternyata kamu tidak sedang membual kepadaku. Membual itu sangat tidak berarti. Apa yang aku katakan padamu di internet itu semua benar." Aku tampak sangat bangga. Sekarang aku percaya semuanya. Setelah mengucapkan itu, nada bicara Gu Qinghan tiba-tiba menjadi sangat tulus. "Kamu adalah orang yang baik. Kenapa kamu masih mendapatkan kartu orang baik?" Aku melihat lawan bicara dengan sedikit bingung. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku ingin mengatakan terima kasih karena telah membantuku menghadapi keluargaku. Gu Qinghan tampak sangat berterima kasih. Aku tersenyum sedikit dan menggoyang-goyangkan cek di tanganku. Justru aku yang harusnya bilang makasih ke ayahmu. Gu Qinghan tampak tidak peduli setelah mendengar itu. Itu hal kecil. Anggap saja ayahku menghemat uang untuk mengundangmu. Astaga. Apakah kamu sudah berencana mengeluarkan 5 juta untuk menyewaku berperan sebagai pacarmu? Tidak sampai segitu. Tapi sekarang, karena ayahku telah menginvestasikan 5 juta padamu. Jadi anggap saja aku yang membiayainya selama setahun. Melihat aku tidak menyela, Gu Qinghan segera menambahkan, "Tenang saja. Selama ini, aku pasti tidak akan mengganggu kehidupan cintamu. Tapi setiap kali aku membutuhkannya, kau harus muncul di sisiku. Orang tuaku sangat senang denganmu. Takutnya mereka akan sering mengundangmu makan di rumah. Jika kau terus-menerus tidak muncul, itu akan sangat aneh." Aku memahami kekhawatiran Gu Qinghan. Jadi aku dengan cepat menyetujui permintaannya. Tiba di depan gerbang Universitas Binhai. Setelah berpamitan dengan Gu Qinghan, aku pun bersiap turun. Namun, aku malah ditarik oleh Gu Qinghan. "Tunggu. Mari kita lakukan beberapa hal yang dilakukan pasangan." Wajahku langsung memerah. Hal-hal yang dilakukan pasangan. Apa gadis kaya ini ingin berpura-pura jadi nyata? Sebelum aku sempat bereaksi, Gu Qinghan perlahan mendekat. Segera setelah itu, aroma yang menyegarkan di hidungku semakin kuat. Dao heart-nya juga mulai goyah. Akhirnya aku memutuskan untuk membantu. Dengan aktif dan perlahan, aku mendekatkan kepala ke arahnya. Detik berikutnya, suara klik terdengar. Gu Qinghan mengangkat ponselnya dan mengambil selfie yang sangat manis. Baiklah. Gu Qinghan kembali ke kursinya, membuka WeChat dan mulai mengedit naskah. Aku speechless. "Jadi, kamu pakai ini buat ngetes para pejabat gitu?" Dengan cepat, Gu Qinghan selesai mengirimkan postingan di Moments. "Membawa pacar saya, Ale, untuk bertemu orang tua. Untuk sisa hidupku. Mohon bimbingannya." Sekarang adalah puncak waktu siswa kembali ke sekolah di malam hari. Siswa yang lewat saling memperhatikan celana pink yang sulit. Dan aku baru saja melambaikan tangan untuk berkata selamat tinggal kepada Gu Qinghan. Xiao Hai tiba-tiba muncul entah dari mana. "Ale, sejak kapan bisa, nyantol, sama tante kayak gitu? Sekarang langsung mengurangi 20 tahun perjuangan." Aku memandangnya dengan tidak sabar. "Jangan sembarangan bicara ya. Dia adalah kakak angkat yang aku kenal di internet. Hubungan kami sangat murni." Xiao Hai mencibir. "Murni sampai kamu memanggilnya sayang. Dia memanggilmu suami. Ketika aku yang mentraktir, kamu masih memanggilku ayah. Ada apa sih yang perlu dibuat heboh?" Aku menjelaskan sambil berjalan ke sekolah. Namun, Xiao Hai tetap tidak percaya. Selalu mengoceh di telingaku. Melihat aku yang bersikeras tidak mengakui, Xiao Hai kembali mengalihkan topik ke gadis mahasiswa asing. "Kamu berpihak pada kedua sisi. Pernahkah kamu memikirkan perasaan kami, para jomblo?" Aku tertawa karena marah. Lalu aku mengeluarkan ponsel untuk menunjukkan riwayat chat kepadanya. Setelah membaca, Xiao Hai merasa canggung. Astaga, saya salah. Kedua orang itu mengobrol sambil masuk ke asrama laki-laki. Sama sekali tidak menyadari. Di belakang mereka tidak jauh,
Ada keberadaan Wolong dan Feng Chu. Kedua orang ini baru saja kembali dari makan di luar. Kebetulan melihatku turun dari mobil. Setelah itu, mereka mengikuti dari belakang untuk mengintip. Wolong dan Feng Chu kembali ke kamar. Segera mulai melaporkan hasil pengintaian mereka. Ternyata dia dan gadis kaya itu adalah saudara kandung. Mahasiswi asing yang mandi bersama. Itu hanya teman online yang diajak berbicara di internet. Dengan kata lain, dia sekarang masih lajang. Sementara itu, setelah Liu Ruyan mendengar, suasana hati yang buruk sejak siang tiba-tiba menjadi baik. Ruyan, dia melakukan ini untuk membuatmu cemburu. Dia ingin kamu merasakan rasa kehilangan dan setuju untuk bersamanya. Wolong mengingatkan. Feng Chu juga ikut setuju. Betul, betul, betul. Jika tidak dijelaskan dengan jelas. Seolah-olah kamu benar-benar peduli. Sudut mulut Liu Ruyan tersenyum. Merasa mereka memiliki sedikit kebenaran. Memikirkan semua ini. Liu Ruyan mengambil ponselnya dan mulai mengetik. Setengah jam kemudian akhirnya, esai kecil Liu Ruyan sudah selesai. Artinya kira-kira adalah untuk tidak lagi terobsesi padanya. Supaya aku mati rasa. Liu Ruyan dengan sengaja mengatakan hal yang cukup menyakitkan. Tapi ketika dia mengklik kirim, di layar muncul tanda seru merah yang mencolok. Liu Ruyan mengernyitkan kening. Dia menghapusku. Melihat Liu Ruyan yang menatap layar dengan bingung. Weolong Feng Chu segera mendekat untuk memberikan saran. Hasilnya, detik berikutnya mereka hanya terdiam di tempat. Ah, ini. Seandainya tidak untuk mempertahankan citra sebagai dewi kampus. Liu Ruyan pasti sudah menginjak-injak kaki saking marahnya. Tapi sekarang hanya bisa berpura-pura tenang. Anggap saja dia cerdas. Sebenarnya, aku sudah lama ingin memblokirnya. Weolong Feng Chu di samping segera berbicara melihat situasi tersebut. Selamat, Ruyan. Akhirnya tidak perlu terjebak olehnya lagi. Di sisi lain, di dalam asrama pria 404, aku menerima telepon dari ayahku. Hasilnya, telepon terhubung. Namun, di layar terlihat wajah sahabat ayahku yang mabuk. Aku segera menyapa ke kamera. Selamat malam, Om Wang. Paman Wang menelepon untuk memberi kabar baik. Saat ini, ayah sudah mabuk dan tertidur di rumah Paman Wang. Setelah menutup telepon, aku mulai mengurus kolam ikan. Melihat ratusan pesan yang belum dibaca di ponsel. Mengira pesan-pesan ini adalah omong kosong yang diceritakan ayah. Tapi saat saya memeriksa dengan penuh harapan, ternyata keadaan sepertinya tidak semulus yang saya bayangkan. Karena sebagian besar pesan ini adalah tentang obrolan yang kurang penting. Apa ayah terlalu hebat dalam berbohong? Sehingga para gadis ini sama sekali tidak curiga. Sepertinya sekarang saya hanya bisa menenangkan belasan gadis ini terlebih dahulu. Menunggu sampai hari ketika mereka sendiri membahas omong kosong ini. Dalam hati saya membuat keputusan. Saya mulai membalas pesan-pesan yang belum dibaca satu persatu. Saat itulah, sebuah pesan yang bernama, Persik Air Kukus, menarik perhatian saya. Di Hilton dekat sekolahmu. Nomor kamar 9527. Obatnya sudah saya habiskan. Saya juga membawa laporan kesehatan. Kura-kura hijau di rumah saya juga sudah siap. 3 kalimat ini membuat CPU saya hampir terbakar. Ayah, kalian sebenarnya sedang membahas apa? Ruangan apa? Jalan apa? Apa sih itu kura-kura berbulu hijau? Ada yang gak beres nih. Ini sangat aneh. Namun, untuk memahami situasi, saya memilih untuk berpura-pura. Saya tidak bisa keluar malam ini. Ayo, mulailah. Setelah pesan dikirim, pihak lain memang panik. Mengirim banyak pesan mendesak. Saya segera memanfaatkan kesempatan untuk bertanya. Akhirnya, pihak lain langsung mengirimkan rekaman obrolan. Lihatlah dengan baik. Kamu sendiri bilang bisa bertemu kapan saja. Setelah baca isi chat dia sama bokapnya. Saya merasa tidak baik sama sekali. Bagaimana cara mengatakannya? Wanita ini meskipun berbicara dengan ayahku tentang membuat puff. Tapi catatan obrolan menunjukkan. Ayahku jelas-jelas mengerti itu sebagai membuat kue. Di sana, dia terus-menerus menyombongkan betapa enaknya puff yang dibuatnya. Setelah melihat ini, saya sedang bersiap untuk memblokir Peach Kukus. Pihak lain kemudian mengirim pesan lagi. Sebelumnya dia mengomong dengan sangat percaya diri kepada saya. Mengatakan bahwa kamu adalah profesional dalam membuat puff. Sekarang kenapa tidak bicara? Sejak adanya sistem ayah yang baik dan anak yang taat. Aku paling benci ketika orang mempertanyakan ayahku. Jadi saya dengan cepat mengetik dan dengan percaya diri mengakuinya. Omongan ayah Anda ternyata menjadi kenyataan. Selamat kepada pemilik akun mendapatkan Master Puff. Saya mengalami keterampilan baru. Ponsel saya kembali menerima pesan dari pihak lain. Saya tidak percaya.
Kecuali jika kamu datang sekarang untuk membiarkan saya merasakannya. Begitu melihat pihak lain menggunakan metode provokasi. Saya hanya merasa geli. Keterampilan sudah di tangan. Tentu saja saya malas untuk meladeni orang aneh seperti ini. Lagi pula, keterampilan Master Puff yang sangat luar biasa. Penggunaan pertama pasti harus diberikan kepada gadis baik. Namun saya tetap berencana untuk sedikit iseng. Dalam membalas, saya katakan akan segera datang. Jangan kembali. Situasi ini. Saya langsung memblokirnya. Lalu saya melanjutkan untuk mengabaikan ikan-ikan lainnya. Keesokan paginya dengan sangat pagi. Orang-orang dari Gu Capital langsung menghubungi saya. Ini adalah proyek yang diperintahkan langsung oleh ketua kemarin. Ditambah lagi, katanya inisiator proyek itu adalah pacar Gu Qinghan. Jadi tenaga penghubung dari pihak Gu sangat antusias. Saya berbicara dengan kontak sambil sarapan. Mengonfirmasi bahwa yang perlu dilakukan selanjutnya hanyalah menyusun rencana proyek. Gu Capital akan melanjutkan proses berikutnya. Setelah sarapan, saya dan Xiao Hai baru saja keluar dari kantin. Dan kita kebetulan bertemu dengan Liu Ruyan yang sedang berjalan ke arah kita. Saat itu, Liu Ruyan sepertinya baru saja selesai dari kelas olahraga. Dia masih mengenakan seragam olahraga berwarna abu-abu. Tidak bisa dipungkiri. Liu Ruyan memang layak disebut sebagai ratu kampus di Universitas Binhai. Dia hanya melirikku sekejap lalu pergi. Liu Ruyan tampaknya merasa marah dan canggung. Wolong dan Feng Chu tentu juga melihat adegan ini. Segera mereka mulai berkomentar sinis di samping. TSK. Berpura-pura dingin apa? Sungguh berpikir bahwa dengan cara ini bisa membuat Ruyan menyesal. Orang yang mengejar kamu begitu banyak. Dia dianggap siapa? Jangan hiraukan dia. Liu Ruyan awalnya sudah marah padaku karena aku memblokirnya. Sekarang setelah dua orang ini berbicara, aku semakin marah sampai menggeretakkan gigi. Jika aku masih memperhatikannya, aku akan jadi anjing. Sementara itu, aku baru saja tiba di kelas. Dosen pembimbing memanggilku. Ketika aku sampai di kantor, aku baru menyadari. Ada dua paman berbaju polisi di dalam. Begitu melihatku masuk, salah satu paman itu berkata, "Halo, kamu adalah siswa Ale, kan? Begini, ada kasus yang memerlukanmu untuk kembali bersama kami membantu penyelidikan." Meskipun aku merasa aneh di dalam hati, aku hanya bisa mengikuti mereka kembali. Ketika aku baru saja duduk di mobil polisi, aku merasa cukup senang. Namun dari seorang profesor wanita, aku mendengar. Mengetahui bahwa pitch kukus telah habis. Aku merasa sangat buruk. Untuk membuktikan ketidakbersalahanku, aku hanya bisa menceritakan bahwa ayahku menyamar sebagai pacar onlinemku. Saya menceritakan semuanya dengan detail. Kedua paman itu terdiam sejenak setelah mendengar dan berkata, "Meskipun berpura-pura menjadi pacar online tidak melanggar hukum, tetapi kami masih perlu mengkonfirmasi dengan ayahmu." Jadi, saya memberikan nomor telepon ayah saya kepada Bibi. "Halo, saya adalah tim penyidik kriminal Binhai." Namun, dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum ayahku memotongnya. "Dasar penipu." Saya terlihat sangat canggung. Saya biasanya sangat memperhatikan penipuan. Bibi juga tampak bingung dan hanya bisa tertawa. "Ah udah, pakai HP kamu aja." Tak lama, saya menjelaskan kepada ayah melalui telepon. Lalu saya memberikan telepon itu kepada Bibi. Bibi bertanya kepada ayah tentang situasi yang baru saja terjadi sekali lagi. Jawaban yang didapatkan juga persis sama dengan yang saya katakan. Saat itu, paman yang mengambil rekaman CCTV juga membawa berita terbaru. Itu membuktikan bahwa saya memang memiliki alibi. Setelah kebenarannya terungkap, Bibi juga berkata dengan sopan, "Terima kasih atas kerjasamanya. Maaf merepotkanmu." Saat akan menutup telepon, ayah tiba-tiba membuka suara lagi. "Nona, tahun ini kamu berapa umur?" Tante itu tertegun sejenak. "Ah, saya 26 tahun ini." 26? Bagus. Tanda kelahiran kelinci, sangat pas. "Nah, apa? Apakah kamu punya pacar?" "Tidak ada." Tante itu menjawab dengan canggung. "Itu sangat baik. Nona, saya mau bilang ke kamu. Anakku sudah bisa memecahkan kasus sejak kecil." Ayah di sisi telepon semakin membuat cerita yang aneh. Dia mengarang cerita tentang saya yang lebih hebat dari Conan. Setelah tante itu merespon ayah dengan setengah hati. Paman di samping bercanda. Kakek ini cukup humoris. Demi membantu anaknya mencari pasangan, dia bahkan membual kepada ayah akhir-akhir ini terjebak dalam kencan online. Dan bahkan berkencan dengan 7 atau 8 orang secara bersamaan. Demi ibu. Gue gantung bokap, terus gue gebukin 7 hari 7 malam. Tapi ayah bilang dia menggunakan foto-foto saya.
Dia juga membuat semua orang yang dia kencani online jadi suka padanya. Bahkan ada yang tidak sabar sudah dalam perjalanan untuk bertemu langsung. Pada saat itu, saya melihat ponsel dengan wajah terkejut. Hua Kai Fugui meminta untuk menambahkan pertemanan. Dai Chimei Gui meminta untuk menambahkan pertemanan. Sin Er Kuang Wo Kefei meminta untuk menambahkan pertemanan. Belum lagi saya sempat menghitung jumlah ikan di kolam. Telepon ayah pun berdering lagi. Nak, semua ini adalah ayah yang menyamar dan berbincang sebagai kamu. Saya bilang ke mereka bahwa saya sudah ganti nomor. Coba kamu tambahkan semua dan lihat apakah ada yang kamu suka. Saat ini saya hanya merasa kulit kepala saya kesemutan. Perasaan bentar lagi bakal kena sama si baby tua itu. Datang menghampiri. Namun saat saya bersiap untuk menolak permintaan satu persatu, di dalam kepala saya tiba-tiba terngiang suara aneh. Sistem ayah penyayang, anak berbakti terikat dengan sukses. Ayah si host suka membual ke orang lain tentang kehebatan si host dalam hal apapun. Setelah host mengakui, itu bisa menjadi kenyataan. Sudah datang, sudah datang. Amplopnya telat, tapi tetap datang kok. Dalam kehidupan sebelumnya, saya mengejar si cantik di sekolah. Dalam sekali cuaca berangin, dalam perjalanan untuk membeli teh susu untuk si cantik, saya hancur oleh tornado di tempat parkir. Sekali lagi membuka mata. Saya terlahir kembali saat liburan musim panas setelah ujian masuk universitas. Terlahir kembali. Saya menghabiskan seluruh perhatian untuk belajar dan menghasilkan uang. Tidak menyangka akan mengalami perubahan besar. Ayah takut saya akan sendirian hingga akhir hayat. Maka muncul tindakan luar biasa kencan online menggunakan foto saya. Dan memikirkan bahwa hal-hal hebat yang ayah katakan untuk saya bisa saja terwujud. Saya tersenyum lebar. Segera saya menyetujui permintaan pertemanan dengan foto profil. Itu adalah permintaan pertemanan dari seorang gadis asing. Bukan karena dianya cewek bule tinggi, kok. Tapi karena saya memutuskan untuk mewujudkan salah satu hal hebat yang ayah katakan. Suka belajar bahasa asing dan menguasai banyak bahasa. Dengan cepat. Ini Camille. Gadis cantik asing itu segera mengirim pesan. Ale. Kamu tidak pakai akun kecil itu? Iya. Sekarang pakai yang ini. Baiklah. Kalau begitu, izinkan saya bercerita tentang situasi saya. Saya datang dari Prancis untuk belajar di sini. Ingin memiliki pacar asal negeri naga yang mahir berbahasa Prancis. Sebelumnya kamu bilang bahwa tingkat bahasa Prancismu sudah mencapai level C2. Apakah itu benar? Aku mengeluh dalam hatiku. Ayah ternyata hebat dalam berbohong. Ternyata dia tahu bahwa C2 adalah tingkat mahir dalam bahasa Prancis. Mengingat ini adalah kebohongan ayah saya. Dan bahasa Prancis adalah salah satu mata pelajaran pilihan saya. Aku langsung ngaku aja. Benar. Itu benar. Tingkat bahasa Prancisku memang sudah mencapai level C2. Begitu saya mengirim pesan ini. Banyak sekali pengetahuan bahasa Prancis datang berhamburan ke dalam pikiranku. Saya mengambil buku pelajaran bahasa Prancis dan membukanya dengan asal. Kata-kata bahasa Prancis yang dulu seperti tulisan di kitab suci. Sekarang di mataku, itu terasa sangat mudah seperti melihat huruf Han. Namun, sebelum saya sempat sadar dari kebahagiaan itu, suara sahabat baikku, Xiao Hai, terdengar dari samping. Ale, kenapa tiba-tiba membaca buku bahasa Prancis? Jangan-jangan kamu berencana mengejar Liu Ruyan lagi? Wajahku penuh tanda tanya. Aku lihat ini ada hubungannya dengan Liu Ruyan. Tentu saja ada hubungannya. Liu Ruyan adalah perwakilan kelas untuk mata pelajaran bahasa Prancis. Aku melirik Xiao Hai. Mengangkat ponsel di depan Xiao Hai dan menggerakkannya. Baru saja menjalin hubungan dengan seorang pacar mahasiswi asing dari Prancis. Baca buku ini cuma mau riset dikit soal bahasa ibunya aja. Kok? Xiao Hai langsung terbeliak. Wah, keren. Keren. Semua orang sedang menikmati penelitian dengan mahasiswi asing. Biar kamu mandi cahaya bintang. Yang kutuju adalah bahasa ibunya. Dan saat kami sedang bercanda, bel istirahat berbunyi. Mata pelajaran matematika dan bahasa Prancis berada di kelas ini. Guru baru saja keluar dari kelas. Seorang laki-laki tiba-tiba memberikan satu buket mawar kepada Liu Ruyan di depan umum. Semua orang sibuk menyaksikan. Ingin melihat bagaimana Liu Ruyan menolak kali ini. Namun saya hanya fokus membalas pesan. Tadi baru saja menghadapi gadis mahasiswa asing itu. Jadi saya mendapatkan kemampuan bahasa Prancis level C2. Jadi saya menyetujui semua permintaan teman itu. Saat itu, Hua Kai Fugui mengirimkan 2 pesan. Ketika saya membuka jendela percakapan, saya langsung membuka mata lebar-lebar. Hua Kai Fugui saat ini berada di pintu timur Universitas Binhai. Pemuda Hua Kai Fugui. Aku udah di depan gerbang sekolahmu. Kamu di mana? Ayah, kamu benar-benar hebat. Saya benar-benar berterima kasih.
Ini bukan kencan online. Ini jelas adalah kencan senja online. Dan melihat saya tidak membalas dalam waktu lama, Huakai Fugui jelas sudah panik. Dia mengirimkan beberapa pesan lagi secara beruntun. Di mana orang-orangnya? Pemuda. Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Menyesal. Tidak ingin bertemu langsung dengan saya. Dalam situasi mendesak. Terpaksa aku tahan dulu. Saya sedang di kelas sekarang, kurang nyaman. Tinggal satu pelajaran lagi sebelum pulang sekolah. Namun saya baru saja mengirimkan pesan itu. Di sampingku, Xiao Hai menyenggolku dengan siku. Guruku memintamu untuk menerjemahkan. Aku mendongak untuk melihat. Menyadari bahwa semua orang di kelas sedang menatapku. Termasuk Liu Ruyan, bunga sekolah yang duduk di baris depan. Baru sekarang aku menyadari bahwa pelajaran sudah dimulai. Tidak tahu sudah berapa lama. Saat itu, guru bahasa Prancis di depan kelas berkata, "Siswa ini, jika kamu tidak bisa menerjemahkan, maka biarkan perwakilan kelas, Liu." Namun, belum sempat dia selesai berbicara. Aku langsung membuka suara dan berkata, "Aku bisa menerjemahkan." Sambil berkata, aku berjalan dengan percaya diri menuju ke depan kelas. Liu Ruyan tidak menyangka bahwa aku berani maju ke depan. Wajahnya sedikit canggung. Dia diam-diam menekan setengah pantatnya yang sudah terangkat. Dan guru bahasa Prancisnya juga. Orang ini yang sejak pelajaran dimulai terus bermain ponsel. Kenapa dia terlihat begitu percaya diri? Tapi, meskipun bingung, dia tetap memberikan aku sebatang kapur. Aku lihat papan tulis, rasanya kayak satu aja. Sebuah teks bahasa Prancis yang sederhana. Enggak sampai 2,5 menit udah kelar. Untuk menerjemahkan semuanya ke dalam bahasa Mandarin. Sambil mengikuti pandangan guru asing saat melihat terjemahan saya. Ekspresi di wajahnya menjadi sangat buruk. Para siswa di bawah mulai membicarakannya. Apakah orang ini membalas dengan sembarangan setelah membacanya? Terlalu banyak. Lihatlah, wajah guru asing sudah berubah menjadi hijau karena marah. Haha. Ketika semua orang mengolok-olokku, Liu Ruyan yang merupakan perwakilan kelas menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia ternyata menjawab semuanya dengan benar. Melihat laki-laki yang telah mengejarnya selama bertahun-tahun di atas panggung, Liu Ruyan menunjukkan rasa terkejut di matanya untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, guru asing itu buka mulut dan keluarlah sepatah kata dalam bahasa Prancis yang fasih banget. Gila. Kucing itu, ternyata otaknya encer banget. Ini, bahasa Prancis tingkat dewa. Bahkan Liu Ruyan pun tidak memahaminya. Namun di detik berikutnya, saya mulai berkomunikasi dengan guru asing secara normal. Jangan panik. Melihat bagaimana saya dan guru asing berbincang akrab di depan podium. Semua siswa di bawah tampak bingung. Panggilan terenkripsi. Bukankah seharusnya pilih mata kuliah bahasa Prancis untuk melihat gadis cantik? Oh, jadi kamu beneran kesini buat belajar ya? Sementara itu, wajah Liu Ruyan tampak sangat buruk saat ini. Nilai pelajaran bahasa Prancisnya selalu menjadi yang terbaik di jurusan. Sekarang malah nggak ngerti sama sekali obrolan antara aku sama guru asing itu. Ini membuatnya merasa sangat tidak baik. Setelah ngobrol sama guru asing di panggung selama beberapa menit lagi, aku melangkah turun dari podium. Hanya saja saya tidak kembali ke tempat duduk saya. Melainkan saya berjalan cepat keluar dari kelas. Ternyata guru asing tidak bermaksud untuk menghentikan saya. Dia hanya batuk sedikit dengan agak canggung. Berkata menggunakan bahasa Mandarin yang belepotan. Mulai hari ini, siswa Ale boleh bergerak bebas di kelas saya. Sambil juga tidak lagi perlu menyelesaikan tugas yang saya berikan. Dalam sekejap, semua orang di kelas semakin bingung. Tadi terjadi apa? Ini sebenarnya apa sih? Tepat saat itu, Xiao Hai yang duduk di barisan terakhir dengan nakal mengangkat tangan dan berkata, "Guru, aku juga ingin bebas seperti dia." Suara itu baru saja selesai. Suara tawa segera terdengar di kelas. Suasana juga menjadi jauh lebih santai. Guru bahasa Prancis juga ikut tersenyum. Bisa sih. Tapi syaratnya adalah tingkat kemampuan bahasa Prancismu harus melebihi aku seperti Ale. Seketika setelah kata-kata itu keluar, suara tawa di kelas pun tiba-tiba berhenti. Wajah semua orang kembali terlihat terkejut. A4 Pak, tingkat bahasa Prancis Ale jauh lebih tinggi dari guru asing. Bukankah semua orang belajar bahasa Prancis untuk mendekati si cantik Liu Ruyan? Wow. Kawan, kamu benar-benar datang untuk belajar ya? Membiarkanmu belajar. Tapi tidak untuk melebihiku ya. Setelah sekolah, Liu Ruyan dan dua teman sekamarnya berjalan di jalan. Berencana makan di luar kampus bersama. Tadi di kelas bahasa Prancis, Ale itu benar-benar hebat. Ternyata bahkan guru asing juga mengakui. Ruyan, aku ingat kamu bilang dia pernah mengejarmu cukup lama. Jangan-jangan dia belajar bahasa Prancis hanya untukmu.
Dia tidak berpikir bahwa dengan melakukan ini akan membuat Ruyan memiliki perasaan baik terhadapnya, kan? Haha, bagaimana mungkin? Kok Ruyan kita bisa gampang banget gitu didapetin? Kata-kata kedua teman sekamar membuat Ruyan terdiam. Namun, dia juga merasa apa yang mereka katakan sangat masuk akal. Sudah bertahun-tahun aku mengejarnya. Ruyan sangat paham bahwa nilainya biasa-biasa saja. Sebenarnya, seharusnya aku tidak masuk Universitas Binhai. Tapi aku memilih untuk masuk sekolah yang sama agar bisa bersamanya. Dengan sengaja memilih jurusan budidaya perikanan yang tidak populer dan tidak ada masa depannya. Tidak disangka ternyata aku benar-benar diterima di Universitas Binhai. Ruyan saat itu merasakan kepahitan. Mengira bahwa dia akan terjebak denganku lagi di universitas selama beberapa tahun. Jika tidak ada yang tak terduga, kejadian tak terduga terjadi. Sejak ujian masuk universitas berakhir, aku seolah-olah telah berubah menjadi orang lain. Dia tidak pernah mengganggu dia di kehidupan sehari-hari. Bahkan saat tahun baru atau festival, dia juga tidak memberikan hadiah. Liu Ruyan awalnya berpikir bahwa saya akhirnya sudah mengikhlaskan. Namun apa yang terjadi di kelas barusan membuatnya mengubah pikiran. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan menghela napas dalam hati dengan putus asa. Untuk menarik perhatianku. Dia pasti telah menghabiskan banyak waktu dan usaha. Namun, itu masih terlalu kekanakan. Sepertinya setelah makan, saya harus mengirim pesan padanya untuk menjelaskan. Sambil berpikir, ketiga gadis itu sudah tiba di halte bus di depan sekolah. Oh, itu bukankah si pangeran bahasa Prancis? Zhang Tong berkata sambil tersenyum dengan bercanda. Liu Ruyan mendengar arah suara itu. Ternyata melihat saya yang tampaknya berdiri dengan gelisah di halte. Karena kebetulan bertemu. Lebih baik saya langsung mengatakannya. Dengan pemikiran seperti itu, Liu Ruyan langsung berjalan ke arah saya. Melihat itu, gadis-gadis pun segera mengikutinya. Dan melihat Liu Ruyan yang berjalan menuju halte bus. Para lelaki di sekitar sini semua mengira bahwa gadis cantik itu akan naik bus. Mereka segera datang berbondong-bondong. Sementara itu, aku sedang menatap ponsel. Sama sekali tidak memperhatikan semua ini. Teman Ale. Mendengar suara yang akrab namun sudah lama tidak terdengar. Aku menoleh dan menyadari itu adalah Liu Ruyan. Ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Kamu punya ibu. Aku sangat berhati-hati dengan kata-kata, tidak ingin berbicara lebih banyak. Alis Liu Ruyan sedikit berkerut. Dulu aku yang aktif berbicara dengannya. Dia selalu terlihat senang dan melompat-lompat. Sekarang kenapa tampaknya dia sangat tidak sabar. Ini membuat Liu Ruyan yang awalnya ingin lebih halus. Seketika membuang pemikiran itu. Sungguh ada urusan. Singkatnya, aku berharap kamu tidak akan lagi. Saya melakukan hal-hal aneh. Seperti yang terjadi hari ini di kelas bahasa Prancis. Semoga kamu bisa menjadi lebih dewasa. Kamu memiliki waktu ini. Seharusnya meningkatkan kondisi ekonomi dirimu sendiri. Dan bukan memikirkan bagaimana cara menarik perhatianku. Bukan. Kamu tunggu sebentar. Belum sempat Liu Ruyan selesai berbicara. Aku tidak bisa menahan tawa. Siapa bilang aku belajar bahasa Prancis untuk menarik perhatianmu? Kami, Liu Ruyan adalah perwakilan kelas bahasa Prancis. Kamu masih bilang kamu belajar bahasa Prancis bukan untuk Liu Ruyan. Wu Nanan menyela dari samping. Begitu mendengar ini, Xiao Hai yang berdiri di sampingku jadi tidak senang. Ji Mei. Saudaraku belajar bahasa Prancis memang bukan untuk Liu, si cantik di sekolah. Dia baru saja menjalin hubungan dengan gadis mahasiswa asing dari jurusan hukum. Belajar bahasa Prancis karena tidak ada komunikasi. Sepertinya takut mereka tidak percaya. Xiao Hai bahkan sengaja menambahkan satu kalimat. Saat pelajaran, aku melihat rekaman obrolan mereka. Harus dikatakan, gadis dari jurusan hukum itu memang cantik. Begitu suaranya menghilang, semua anak laki-laki di sekitar mulai berteriak. Liu Ruyan melihat ini wajahnya langsung terlihat tidak nyaman. Namun, dia belum sempat berkata apa-apa. Zhang Tong, yang lain dari Wulong Fengchu, sudah terlebih dahulu berdiri. Apa rekaman obrolan ini? Saya rasa ini hanya sebuah tipuan. Saudaraku sudah mengejar Liu Ruyan selama bertahun-tahun. Kamu bilang dia sedang pacaran? Saya tidak percaya itu. Xiao Hai mendengar mereka tidak percaya. Sedang berencana untuk terus berdebat saat itu. Tiba-tiba sebuah mobil pink berhenti pelan di depan halte bus. Dalam sekejap, semua orang menoleh ke arah itu. Wah, mobil impian saya. Sangat iri. Keluarga seperti apa yang bisa mengendarai mobil pink? Banyak orang masih terus berdiskusi. Mobil pink itu berhenti dengan mantap di depan saya. Detik berikutnya, jendela penumpang depan diturunkan. Di kursi pengemudi, seorang wanita berambut panjang. Wanita cantik yang mengenakan kacamata hitam melambai ke arah saya. Halo, Ale.
Terima kasih telah menunggu. Saya tertegun sejenak. Baru saja ingin bertanya, Suster, Anda siapa? Namun, wanita cantik di dalam mobil itu menunjuk ke arah ponsel saya. Dan dengan sekelompok laki-laki yang mengawasi. Apa? Pulpu sudah hancur. Huakai Fugui ini sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Pertumbuhan yang langsung. Bibir merah menyala ini. Bahkan lebih cantik dibandingkan bintang wanita. Saat ini, tidak hanya saya yang terkejut. Liu Ruyan yang berdiri di samping saya juga terkejut. Dia adalah bunga sekolah yang selalu dipuja dari kecil hingga dewasa. Dia sangat percaya diri dengan tubuh dan wajahnya. Tapi sekarang, berdiri di hadapan orang ini. Liu Ruyan bahkan merasa malu. Bahkan merasa sedikit kurang berharga. Dan tidak perlu disebutkan tentang teman di sebelah, Wu Nanan dan Zhang Tong. Kedua gadis biasa ini sangat terkejut dan terpaku. Tentu saja yang paling mencolok adalah sahabat baik saya, Xiao Hai. Dan sekelompok laki-laki yang mengawasi. Saat ini tampak seperti babi mati yang terkejut. Kakak cantik di kursi pengemudi melihat adegan ini. Matanya tiba-tiba memancarkan ekspresi nakal. Dia sengaja meningkatkan suaranya. Yo berbicara padaku dengan nada yang sangat akrab dan manja. Sayang, kenapa hari ini pulang sekolah begitu terlambat? Bayi sudah lapar nih. Ayo bawa aku makan. Aku tertegun sejenak. Apa yang telah terjadi? Baiklah. Ayo pergi. Setelah mengatakannya, aku membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Segera setelah itu, suara cantik dari saudari itu terdengar di dalam mobil. Sayang, ayo bawa aku makan malatang yang harganya 25 ya? Tidak masalah. Sayang, kamu benar-benar baik padaku. Sementara kuliner berwarna pink semakin menjauh. Semua orang tertegun di tempat yang sama. Bagaimana situasinya? Saudari cantik yang mengendarai kuliner ini adalah pacar Ale. Sepertinya mereka sudah berpacaran bukan hanya 1 atau 2 hari. Saat para pria hampir menggigit gigi belakang mereka. Xiao Hai masih di samping menambah bumbu. Ale, kamu benar-benar brengsek. Sungguh, dia bahkan sedang membahas mandi dengan gadis mahasiswa asing. Sambil membawa wanita kaya yang sulit di dalam celana pergi makan malatongseng. Kerumunan orang yang mengamati kembali heboh. Saudara besar. Apakah apa yang baru saja kamu katakan tentang pejabat riset itu serius? Setelah mengalami kejadian barusan, Liu Ruyan saat ini hanya merasa seperti seorang badut. Pria yang selalu dikejar sebelumnya. Sekarang justru menjadi kekasih wanita lain. Yang membuat Liu Ruyan merasa tidak seimbang adalah pihak lain masih lebih unggul dalam segala hal dibanding dirinya. Sangat hebat, super kaya dan cantik. Sementara itu, wanita kaya dan saya di sini sudah berhenti beraksi. Setelah tidak lagi berbicara, suasana di mobil menjadi tenang dan agak aneh. Saya secara naluriah melirik kaki panjang yang menginjak gas. Kemudian segera menarik kembali pandangan saya. Saya yang merasa canggung menarik napas dalam-dalam. Ingin meredakan kegelisahan di dalam hati. Hasilnya, saya mencium aroma susu yang samar-samar. Penonton yang pernah mendengarnya pasti tahu. Sangat wangi. Saya tidak bisa menahan untuk berbicara lebih banyak. Begitulah, Yi Kun. Setelah terdiam sejenak, wanita kaya yang cantik terlebih dahulu berbicara. Kamu di dunia nyata dan WeChat sangat mirip. Kenapa tidak sama? Saya bertanya dengan penasaran. Wanita kaya itu tertawa kecil. Kamu bisa berbicara dengan baik denganku di WeChat. Kenapa saat bertemu jadi berbeda? Dalam hati saya merasa bingung. Ayah saya memang bisa diandalkan dalam berbicara. Tapi saya tetap mengalihkan topik pembicaraan. Sebenarnya kamu di dunia nyata juga tidak terlalu sama dengan di WeChat. Apakah karena nama dan foto profil saya? Wanita kaya itu bertanya. Tanpa menyembunyikan. Nama WeChat nenek saya adalah Huakai Fugui. Sekarang tren adalah perbedaan yang mencolok. Wanita kaya itu tersenyum. Segera dia mengalihkan pembicaraan. Menampilkan ekspresi seperti penonton yang menyaksikan drama. Jadi orang tadi adalah mantan pacarmu? Tidak mungkin. Hanya teman sekelas saja. Saya menjelaskan dengan sedikit canggung. Wanita kaya itu berkata dengan tenang. Berkilah. Tadi aku melihat dari jauh. Bagaimana? Apakah kamu tidak mau berterima kasih karena aku membantumu terlepas darinya? Aku melihat wanita kaya yang belum pernah kutemui ini. Terima kasih, terima kasih. Kamu sudah menjadi orang pertama yang menyelamatkan di jalan yang sulit dengan celana terbuka. Wanita kaya itu tertawa karena aku membuatnya geli. Senyuman itu. Aku merasa sudah bingung. Namun, wanita kaya itu tiba-tiba menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Kemudian dia dengan cepat membuka sabuk pengaman. Dia berbalik dan memandangku dengan tatapan bingung. Tadi aku membantumu. Sekarang giliranmu untuk membantuku. Halo, hai.
Tatapan dan nada bicaramu agak aneh ya. Hatiku bergetar. Setelah berjuang keras selama 1 detik, aku bertanya dengan suara rendah. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Wanita kaya itu tersenyum kecil. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Yuk, kenalan lagi. Namaku Gu Qinghan. Tahun ini aku berusia 24 tahun. Sekarang aku kerja di bawah Gu Group Venture Capital, perusahaannya ayahku. Perusahaan investasi Gu. Ayahnya. Jangan-jangan dia adalah putri tunggal Gu Bingjun, pendiri perusahaan investasi Gu. Ini adalah calon sosok wanita kaya super di masa depan." Mikir sampai sini. Saya segera menyambut tangan halusnya dan menjabatnya. "Halo, kakak wanita kaya. Nama saya Ale. Tapi saya masih belum tahu apa yang bisa saya bantu untukmu." Mendengar itu, Gu Qinghan mengubah ekspresinya dan berkata serius. "Keluarga saya sering mengatur perjodohan untuk saya. Saya hampir merasa stres. Namun, setelah berbincang denganmu secara online, saya rasa kamu cukup baik. Daripada terus-menerus ditekan untuk menikah oleh mereka. Lebih baik kita bersama. Bantu saya menghadapi keluarga. Bagaimana?" "Tentu saja. Aku tidak akan membiarkanmu. Dalam situasi ini, kamu bisa minta imbalan apa saja yang kamu inginkan." Saya mengerti maksud Gu Qinghan. Dia juga bisa dimengerti karena sedang ditekan untuk menikah. Lagi pula, Gu Chengjun baru mendekati 40 tahun. Memiliki seorang putri semacam ini. Dan melihat aku tidak bersuara, Gu Qinghan dengan nada menggoda meminta dengan penuh rasa kasihan. Meminta pertolongan. "Tolong aku dong." Dipohon oleh seorang wanita cantik seperti ini. Akhirnya aku membuka mulut. "Jadi saya coba saja." "Sangat baik. Aku akan membawamu pulang untuk bertemu dengan orang tuaku sekarang." Gu Qinghan selesai berbicara, lalu pindah gigi dan melanjutkan perjalanan. Membawa aku menuju rumah. Aku berkata sambil tertawa dan menangis. "Aku tidak tahu harus berbicara apa dengan orang tuamu nanti." Gu Qinghan tertawa sambil mengemudikan mobil. "Bagaimana kamu berbicara denganku di WeChat? Nanti kamu berbicara dengan orang tuaku seperti itu." Mendengar itu, kepalaku langsung pusing. Sekarang ayah pergi minum dengan teman-temannya. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan ayah dengan Gu Qinghan. Dan sebenarnya Gu Qinghan juga memiliki rencana kecilnya sendiri. Dia melakukan ini untuk menunjukkan protes kepada orang tuanya. Jika orang tuanya tahu, putri tunggal keluarga kaya berkencan dengan mahasiswa biasa, itu bisa bikin pusing seketika. Yang terpenting adalah, mahasiswa ini juga suka berpamer. Tepat sekali, ini adalah tipe yang paling tidak disukai orang tuanya. Hehehe. Membuat kalian semua mendesak saya untuk berpacaran. Sekarang saya cari seseorang yang bisa membuat kalian terkejut. Gu Qinghan memikirkan hal ini dan melirik saya. Melihat saya mengernyitkan dahi menatap ponsel, dia jadi penasaran dan bertanya, "Kamu lagi ngapain?" Mendengar itu, saya menjawab dengan sambil lalu. "Saya lagi melihat riwayat obrolan kita. Pikirkan apa yang mau saya ceritakan kepada orang tuamu nanti." Mendengar itu, hati Gu Qinghan mulai merencanakan sesuatu. "Betul, betul, betul. Ulangi lagi semua yang pernah kamu pamerkan di depan orang tuaku." Dengan pikiran itu, dia kembali menunjukkan senyuman yang penuh makna. "Jangan repot-repot. Biar aku bantu kamu ingat-ingat lagi ya. Kamu sebelumnya bilang bisa meramalkan tren industri di masa depan." Mendengar Gu Qinghan berkata demikian, saya mengerti itu adalah kebohongan hebat yang diucapkan ayah saya kepadanya. Akhirnya tiba juga. Betul. Saya memang bisa meramalkan industri yang akan berkembang di masa depan. Detik berikutnya. Ting. Kebohongan hebat yang diucapkan ayah Anda menjadi kenyataan. Selamat, Anda mendapatkan mata keuntungan. Bisa meramalkan industri yang menguntungkan di masa depan, lebih awal. Menangkap peluang, mendapatkan keuntungan investasi yang besar. Keterampilan sudah dikuasai. Sudut mulutku sedikit terangkat. Gu Qinghan terkejut mendengar saya berani mengaku. Seketika dia tersenyum tanpa berkata-kata. Saat sebelumnya membahas topik investasi, dia menyadari bahwa apa yang saya katakan semuanya tidak sesuai. Jika dalam keadaan normal, dia pasti akan mencemooh. Tapi sekarang, dia hanya berharap saya bisa tetap seperti ini saat bertemu orang tuanya. Orang tua saya suka berinvestasi. Nanti saat bertemu mereka, bicarakan saja hal ini. Baiklah, bisa saja. Hanya membicarakan ini, apa tidak sedikit membosankan? Saya terus membimbing Gu Qinghan. Ingin membuatnya membantu saya mengingat lebih banyak omongan hebat ayah saya. Oh iya, bukankah kamu bisa melihat keaslian barang antik dengan sekali lihat? Ayah saya baru saja membeli banyak barang antik baru-baru ini. Kamu juga bisa membicarakan hal ini. Saya sangat senang dalam hati. Bagus sekali. Yang ditunggu-tunggu adalah ini. Betul.
Saya memang bisa melihat keaslian barang antik dengan sekali lihat. Ah, omongan hebat yang diucapkan ayah Anda menjadi kenyataan. Selamat, Anda mendapatkan kemampuan untuk melihat keaslian dengan sekali lihat. Dapat melihat keaslian semua barang antik dan harta karun. Silakan terus. Tapi inilah efek yang saya inginkan. Wajah Gu Qinghan masih tersenyum dengan permainan. Nanti ingat untuk lebih mengekspresikan pendapatmu ya. Dengan cepat, celana pink berhenti di depan sebuah villa. Tapi saat Gu Qinghan melihat ada yang berhenti di depan pintu. Tapi saat Gu Qinghan melihat ada mobil Maybach hitam terparkir di depan pintu. Dia sedikit mengernyitkan dahi. Seperti melihat sesuatu yang menyebalkan. Tapi segera pulih kembali. Kemudian dia menggandeng lengan saya dan berjalan masuk ke villa. Begitu masuk villa, saya melihat 3 orang duduk di sofa ruang tamu. Pasangan Gu Bingjun dan seorang pria muda. Pria muda itu tubuhnya agak kurus. Tetapi seluruh penampilannya menunjukkan aura anak orang kaya. Ah! Ibu Sang Shuhua menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Pemuda tampan di samping putrinya. Gu Qinghan dengan sangat alami menggandeng lengan saya. Bu, ini pacar saya. Ale. Mendengar kata, pacar. 3 orang di dalam ruangan itu menunjukkan ekspresi terkejut. Qinghan, kapan kamu punya pacar? Kenapa saya tidak tahu? Pria muda itu berkata dengan alis berkerut. Gu Qinghan mendengar hal itu, tidak berkata apa-apa. Gu Qinghan mendengar hal itu dengan wajah tidak senang. Sudah berapa kali saya bilang padamu? Qinghan adalah nama yang dipanggil oleh orang tuaku. Kamu tidak berhak memanggilku seperti itu. Qinghan, bagaimana cara berbicara dengan Xiao Chen? Gu Bingjun menjawab dengan nada tidak sabar. Waktu itu, Sang Shuhua langsung berdiri dan menyelamatkan suasana untukku. Saat itu, Sang Shuhua berdiri.